Bab 481. Setelah Chen Li selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Su Li berkata sambil tersenyum. Kurasa Paman Chen tahu banyak tentang batu judi. Bagaimana kalau kau ceritakan sedikit tentangnya agar kami bisa melihatnya? Chen Li tentu saja membayar mahal untuk kultivasi yang tersebar untuk mencapai alam transformasi. Namun, dibandingkan dengan Ye Qian, pengejarannya terhadap seni bela diri tertinggi jauh lebih mendalam. Mengenai arti kata-kata Su Xiao, Chen Li tentu saja tahu, dan langsung merasa sedikit lebih baik untuk Su Xiao. Jika bukan karena pengaruh Su Xiao yang lemah, mustahil baginya untuk menanggung kultivasi beberapa orang kuat. Aku khawatir Chen Li juga sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Su Xiao. Dibandingkan dengan Ye Qian yang agak sederhana, satu-satunya alasan Chen Li memilih kekuatan tertua adalah apakah mereka memiliki sumber daya yang kaya dan mampu membiayai kultivasinya. Ini juga alasan mengapa Chen Li bergabung dengan Lembah Yaowang di awal. Lagi pula, dibandingkan dengan sumber daya yang kaya, sebenarnya tidak ada kekuatan seperti Lembah Yaowang. Meskipun seni bela diri tidak terlalu dihargai di Lembah Yaowang, setidaknya lebih baik daripada tempat lain. Dengan prestasi dan kemampuan Chen Li, setelah memasuki Lembah Raja Pengobatan, tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, betapapun Chen Li menyukai Su Xiao, sebelum Su Xiao memiliki terlalu banyak kekuatan dan sumber daya, Chen Li mempertimbangkan untuk menemuinya. Kemudian, berdasarkan pengalamannya, Chen Li memberikan penjelasan singkat kepada Su Xiao dan Ye Qian. Setelah itu, Chen Li diam-diam menatap Su Xiao, menunggu Su Xiao mengambil keputusan. Pergi dan lihatlah. Tidak apa-apa untuk bermalas-malasan. Su Xiao segera berencana untuk menghabiskan beberapa jam terakhir mencari batu giok. Lagi pula, Su Xiao belum pernah memiliki kesempatan untuk mengalami hal sebesar batu judi. Kemudian, atas pengaturan Chen Li, Su Xiao dan yang lainnya datang ke Myanmar di Asia Tenggara. Myanmar juga merupakan kerajaan batu judi terbesar di dunia. Batu judi di sini terkenal di seluruh dunia. Atas pengaturan Chen Li, Su Xiao dan ketiganya dengan sangat lancar tiba di sebuah gunung batu judi yang akan segera ditambang. Dengan kultivasi mereka bertiga, mereka tidak akan khawatir tentang apa yang disebut bahaya. Bahkan di pegunungan yang curam, tidak ada perbedaan antara mereka dan dataran. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung menuju sebuah gunung bernama Tianshufeng. Di gunung terdekat, konon giok kekaisaran telah ditambang. Tentu saja, ada banyak sumber daya di gunung ini, jadi patut dikunjungi. Kalau kita tidak menikmatinya, ayo kita pergi ke gunung lain yang belum ditambang. Dengan status Chen Li saat ini dan kontak-kontaknya sebelumnya di sini, mudah untuk memikirkan hak istimewa semacam itu. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Chen Li, Su Xiao pergi ke puncak Tianshui yang curam. Puncak Tianshui tidak besar, tingginya hanya 1000 meter, dan gunung itu pada dasarnya penuh dengan batu-batu aneh dengan berbagai bentuk, bahkan tanamannya pun langka. Apakah tidak ada pohon atau bunga di gunung ini? Melihat gunung yang gersang ini, Ye Qian langsung bertanya dengan ragu. Kau tahu, di Tiongkok, sebesar apapun gunungnya, pada dasarnya ada beberapa vegetasi. Aku belum pernah melihat gunung seperti itu sebelumnya. Itu hanya batu. Seharusnya mereka yang merencanakannya. Mendengar keraguan Ye Qian, Chen Li berkata dengan santai. Merencanakan. Mendengar kata yang tidak asing ini, Su Xiao merasa ragu dan bertanya. Ya, perencanaan. Konon setelah batu giok ditemukan di gunung, gunung ketiga akan langsung direncanakan, dan bunga, tanaman, serta pohon di gunung akan disingkirkan untuk memudahkan penambangan akhir. Sangat menyakitkan. Ye Qian mendengar ini dan langsung berkata dengan nada tidak senang. Meskipun sebagian besar bunga, tanaman, dan pohon belum terbuka, mereka dapat dianggap sebagai kehidupan bagi Ye Qian, seorang praktisi. Menurutnya, sungguh tidak masuk akal mereka disingkirkan begitu saja. Tidak mungkin. Agar akar-akar ini tidak melukai batu itu sendiri, kita harus melakukan hal yang sama. Chen Li juga memiliki beberapa gagasan yang jelas tentang Ye Qian. Namun, yang tidak ia katakan adalah bahwa gunung yang gundul ini tidak hanya menyingkirkan tanaman dan pohon, tetapi juga tanah dan kerikil. Su Xiao memandangi gunung yang tampak terawat baik itu, menghela napas sejenak, dan berkata, Baiklah, mari kita masuk dan melihat-lihat. Tidak pantas datang ke sini tanpa melihat. Setelah Su Xiao selesai, ia menuju puncak Tianshui. Setelah melihat Su Xiao tersenyum, Ye Qian, meskipun masih merasa kurang puas, hanya bisa menahannya. Ia mengikuti Su Xiao dan masuk. Ketika Su Xiao tiba di puncak, ia melihat batu-batu putih bercampur dengan batu-batu berwarna lainnya melalui mata perspektifnya. Melihat banyaknya batu berwarna, Su Xiao yakin bahwa bos yang ditemukan Chen Li benar-benar mengeluarkan gunung giok yang bagus.
Lalu Su Xiao menatap Chen Li dan bertanya, "Paman Chen, batu giok semacam itu mungkin mengandung kibawaan." Bagi Su Xiao, seorang yang memiliki kekuatan, batu biasa tidak berpengaruh sama sekali, bahkan yang disebut berlian, mutiara, dan permata pun sama. Hanya yang disebut kibawaan, bagi mereka, yang layak dilihat. Menurut hukum sebelumnya, pada dasarnya, semakin baik batunya, semakin besar kemungkinan mengandung kibawaan. Kata Chen Li langsung, "Batu apa yang terbaik? Adakah penjelasan umum?" Su Xiao melanjutkan pertanyaannya. Warnanya murni dan transparan, dan pada dasarnya adalah manik-manik kaca. Jika semuanya berwarna sama dan bervolume paling besar, pasti mengandung kibawaan. Chen Li melanjutkan. Atas pertanyaan Su Xiao, Chen Li tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ia segera memberitahu apa yang ia ketahui, agar Su Xiao dapat segera memahaminya. Jadi, Su Xiao menjawab dengan acuh tak acuh, lalu mengikuti kata-kata Chen Li, ia mengamati bagian dalam batu dengan saksama. Hingga Su Xiao melihat sebuah batu ungu besar, dan segera pergi ke sana. "Bisakah kau menggali batu itu?" Su Xiao menatap batu setinggi setengah meter di bawah kakinya dan bertanya. "Tentu saja, kau bisa menggali batu apapun di sini," kata Chen Li tanpa ragu. Petik 2. Awalnya, aku datang untuk berjudi batu. Tentu saja, tidak akan ada situasi di mana aku tidak boleh menggali. Petik 2. Mendengar kata-kata Chen Li, Su Xiao langsung tersenyum tanpa ragu sedikitpun. Kemudian, ki asli berubah menjadi pisau tajam. Kemudian Su Xiao memanipulasi pisau tajam itu dan menggambarkannya di telapak kakinya. "Menjauhlah dariku," kata Su Xiao kepada Ye Qian dan Chen Li setelah ia mulai bertindak. Mendengar kata-kata Su Xiao, mereka segera mundur, memberi ruang yang cukup bagi Su Xiao. Setelah memasuki batu, pisau tajam Su Xiao yang berbentuk Ki menghilang di tempat yang sama. Kemudian, di bawah kendali super Su Xiao, pisau tajam itu, seperti pisau kecil, menggali batu giok setinggi setengah meter. Melihat ini, Su Xiao segera pergi ke sisi Ye Qian. Ia membalikkan tangannya dan meraih batu itu, yang panjangnya sekitar setengah meter. Dan Su Xiao persis seperti bentuk batu giok. Oleh karena itu, ketika batu giok itu terekspos di tanah, beberapa orang dapat dengan jelas melihat bahwa batu giok itu seperti mata air ungu tua, yang masih ada di musim semi. Biji kaca, bosnya beruntung. Petik 2. Chen Li melirik batu giok itu dengan santai dan menyebutkan namanya. Apakah ada kibawaan di dalam giok ini? Su Xiao tidak peduli apa nama giok itu. Ia hanya ingin tahu apakah ada yang ia butuhkan. Semuanya. Kata Chen Li segera, lalu melemparkannya ke Su Xiao untuk menjelaskannya dengan hati-hati. Kakak laki-laki itu merendam giok ini dengan ki asli, lalu merabanya dengan saksama. Jika ia merasakan sedikit ki asli murni, itu adalah ki asli bawaan. Chen tidak menyembunyikan sedikit pun, ia langsung mengatakan cara penggunaannya. Dan Su Xiao tentu saja tidak perlu serumit yang dikatakan Chen Li. Su Xiao mengamati giok itu dengan saksama, lalu mencobanya di beberapa tempat khusus. Ketika ki asli Su Xiao menjelajahi salah satu tempat yang bergumpal, ia merasakan ketertarikan yang tak terjelaskan. Kemudian, sebelum Su Xiao sempat bereaksi, ki asli memasuki tubuhnya bersama ki asli Su Xiao. Ki yang dikonsumsi Su Xiao terisi kembali sepenuhnya, bahkan beberapa helai lagi. Dan beberapa helai sutra ini, juga setara dengan hasil kultivasi satu malam Su Xiao. Tidak bisakah ki bawaan diserap? Su Xiao mencoba semua tempat di batu giok yang mengandung ki, tetapi tidak menemukan yang disebutkan Chen Li, kecuali ki yang ditelan Su Xiao. Tiba-tiba, Su Xiao mendapat ide yang tak terjelaskan. Ia langsung menatap Chen Li dan bertanya. Tentu saja tidak, tetapi konon dulu ada keterampilan yang sangat mendominasi yang bisa melahap segalanya. Keterampilan itu seharusnya bisa menyerap ki bawaan. Meskipun Chen Li tidak tahu mengapa Su Xiao menanyakan pertanyaan ini lagi, ia menjawabnya dengan jujur. Jadi, Su Xiao langsung bermeditasi. Sistem, keterampilan apa yang harus saya latih? Su Xiao memanggil sistem Tao dalam hatinya. Pada dasarnya, kultivasinya bergantung pada sistem. Namun, Su Xiao tidak tahu banyak tentang latihannya. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Chen Li, Su Xiao mendapat ide yang tak terjelaskan dalam hatinya. Bab 482. Keterampilan yang dilatih oleh tuan rumah tentu saja merupakan keterampilan terbaik. Apa metode spesifiknya? Su Xiao enggan bertanya lebih lanjut. Kode penciptaan. Keterampilan macam apa ini? Ketika Su Xiao mendengar sistem menyebutkan keterampilan ini, ia langsung bertanya dengan ragu. Namun, nama ini saja sudah membuat Su Xiao yakin akan pikirannya sendiri. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedikit malu, tetapi ia harus mengakui bahwa keterampilan ini sungguh kuat.
Ditambah penjelasan sistematisnya, Su Xiao semakin senang dengan keterampilan ini. Yah, tidak heran ia bisa melahap kibawaan, kata Su Xiao sambil mendesah. Kode penciptaan dikatakan sebagai kitab kuno kultivasi Dewa Penciptaan. Artinya, ketika kultivasi keterampilan ini mencapai puncaknya, ia juga dapat mencapai posisi asli Dewa Penciptaan. Hal ini membuat Su Xiao semakin menantikannya. Kemunculan Dewa Pencipta adalah ciptaan segala sesuatu di dunia. Bagaimana mungkin Su Xiao tidak merindukannya? Sekarang, sikap Su Xiao terhadap kibawaan tidak lagi sepenting sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Su Xiao dapat langsung menyerap kibawaan, yang berarti Su Xiao dapat mengolah dirinya sendiri dengan ki murni seperti kibawaan. Terlebih lagi, aura murni seperti itu pada dasarnya tidak berbahaya. Sebanyak apapun yang diserap Su Xiao, tidak akan ada masalah. Bos. Ketika Su Xiao terdiam, Ye Qian memanggil dengan suara rendah, sedikit ragu. Kalian pergilah mencari kibawaan, dan hubungi aku langsung ketika kalian menemukannya. Setelah Su Xiao kembali, ia memberitahu Ye Qian dan Chen Li. Su Xiao langsung menatap Chen Li dan berkata, Paman Chen, bisakah kau menjual kibawaan ini? Ini sangat membantu latihanku. Kalimat terakhir Su Xiao juga menjelaskan mengapa ia sangat menghargai kibawaan. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian langsung setuju tanpa ragu. Meskipun tidak banyak keterampilan yang perlu dilatih dengan kibawaan juga ada. Karena itu, ketika Su Xiao mengatakan ini, mereka tidak akan ragu. Baik, bos. Atas perintah Su Xiao, Chen Li pergi mencari pemilik tambang, sementara Ye Qian berpisah dengan Su Xiao untuk mencari kibawaan sesuai metode pencarian kibawaan. Adapun pecahan kaca ungu itu, mereka langsung mengabaikannya. Setelah pengaturan Ye Qian dan Su Xiao terus mencari mereka. Kali ini, Su Xiao tidak memotong batu itu, lalu menelannya. Setelah menemukan kemungkinan kibawaan, Su Xiao langsung mendeteksi Yuan sejati. Jika ada kibawaan, itu akan langsung ditelan. Dengan cara ini, laju pencarian Su Xiao akan kibawaan semakin cepat. Meskipun konsumsi ki sejati dan kesadaran ilahi sangat besar, bagi Su Xiao, selama dia dapat meningkatkan kultivasinya, itu sepadan. Namun, kecepatan Ye Qian jelas tidak memenuhi persyaratan Su Xiao, tetapi setidaknya dia bisa memberi Su Xiao kompensasi dan kenyamanan. Setelah berdiskusi dengan tambang, Chen Li bergabung dalam aksinya. Dibandingkan dengan Ye Qian, Chen Li telah melakukan hal semacam ini berkali-kali, dan sangat akrab dengan hal-hal dan proses ini. Akibatnya, kecepatan pencarian ketiga pria itu juga meningkat pesat. Sampai masa kewaskitaan Su Xiao sepenuhnya berakhir, Su Xiao mengakhiri perjalanan ini. Di kaki gunung, Su Xiao merasakan kultivasinya sekarang, dan menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan sebelumnya. Dan Su Xiao, bahkan dengan bantuan sistem, membutuhkan waktu sebulan penuh untuk meningkatkan begitu banyak pencapaian. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya kibawaan untuk meningkatkan kultivasi Su Xiao. Sayang sekali Su Xiao masih harus menyelesaikan hal lain dan tidak bisa berlama-lama di sini. Kalau tidak, Su Xiao sangat ingin terus mencari kibawaan. Bos, saya sudah berdiskusi dengan bos di sini. Jika ada kibawaan di masa mendatang, saya akan langsung mengirimkannya ke Qingbang. Setelah Su Xiao pulih, Chen Li menghampiri Su Xiao dan berkata, Baiklah, geng hijau akan menerimanya sepenuhnya. Tanyakan saja pada orang-orang di sekitar sini, apakah ada yang punya ini. Saya akan menyerapnya. Mendengar ini, Su Xiao pun buru-buru setuju untuk turun, lalu melanjutkan. Baiklah, bos, saya akan segera menghubungi mereka. Mendengar perintah Su Xiao, Chen Li langsung setuju untuk turun. Kemudian Su Xiao melihat sejumlah besar batu giok di sekitarnya, berpikir sejenak, dan berkata kepada mereka. Selain yang ungu, kalian berdua boleh berbagi sisanya. Giok yang bisa dipilih pada dasarnya mengandung kibawaan. Sekalipun kibawaan diserap oleh Su Xiao, giok itu lebih baik daripada giok biasa. Dan giok ungu itulah yang pertama kali ditemukan Su Xiao. Su Xiao juga berencana menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Sedangkan untuk giok lainnya, Su Xiao sama sekali tidak membutuhkannya. Terima kasih, bos. Petik 2. Untuk imbalan Su Xiao, keduanya setuju. Kemudian, Su Xiao dan ketiga orangnya tinggal di dekat tambang. Keesokan harinya, pemilik tambang mengambil sebuah kotak kayu yang tersegel dan menemui Su Xiao dan yang lainnya. Bos Su, Tuan Chen, Tuan Ye, ini yang kalian butuhkan. Pemilik tambang menemui Su Xiao dan memberikan giok yang berisi kibawaan tanpa banyak berkomunikasi dengan mereka. Coba kulihat. Su Xiao langsung mengambilnya, lalu membuka kotak kayu itu dan melihat ada ratusan untaian kibawaan di dalam giok hijau zamrud itu. Ia mengangguk puas. Kemudian,
Su Xiao langsung memegang giok itu di tangannya, dan merasa tidak ada perbedaan antara giok itu dan ki bawaan yang ditemukan kemarin. Siapa namamu? Su Xiao langsung meletakkan giok itu, lalu menatap pemilik tambang dan bertanya. Nama belakang penjahat itu Tian Yusan. Dia pemilik tambang di sini. Tian Yusan sangat rendah hati ketika berhadapan dengan Su Xiao. Meskipun ia dan Su Xiao tidak berkomunikasi, tetapi ketika mereka berhadapan dengan Su Xiao, mereka merasa takut. Perlu diketahui, kisah Su Xiao di kota perjudian Bangkok telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara sejak kemarin. Sebagai seorang pedagang batu giok yang sering berkelana di Asia Tenggara dan Tiongkok, nama Su Xiao lebih seperti petir. Karena itu, Tian Yusan sama sekali tidak ingin menyinggung Su Xiao. Bahkan jika Su Xiao ingin mengambil ki bawaannya, Tian Yusan tidak berani membantah. Tian Yusan, nama yang sangat bagus. Setelah Su Xiao mendapatkan ki bawaan yang lebih banyak daripada kemarin, ia sangat puas dan berkata kepada Tian Yusan. Kau pasti tahu bahwa ki bawaan ini berpengaruh pada kultivasiku, jadi apa yang kau inginkan? Su Xiao tidak menyembunyikan bahwa ia membutuhkan banyak ki bawaan. Lagi pula, ada sesuatu yang baik di bagian atas dan sesuatu yang efektif di bagian bawah. Dengan cara ini, semakin banyak orang akan mempersembahkan ki bawaan mereka kepada Su Xiao. Dan status Su Xiao saat ini juga dapat mencapai level ini. Penjahat bersedia berafiliasi dengan geng hijau. Kuharap bos tidak membenci penjahat. Tian Yusan gemetar menghadapi Su Xiao. Ia bahkan tidak memikirkan janji Su Xiao, jadi ketika mendengar Su Xiao berbicara, ia tertegun. Namun, yang disebut pengusaha itu bukanlah pengusaha kecil, dan Tian Yusan juga ambisius. Segera setelah pulih, ia sangat bersemangat untuk menemukan bahwa ini adalah kesempatan untuk dirinya sendiri. Karena itu, Tian Yusan juga berkata kepada Su Xiao dengan sangat tulus. Maukah kau bergabung dengan geng hijau? Setelah mendengar permintaan Tian Yusan, Su Xiao langsung bertanya. Ya, jika penjahat ingin mengembangkan industri batu giok lebih luas, mereka harus memiliki dukungan yang kuat. Karena itu, kuharap geng hijau bisa menerima penjahat. Tentu saja, Tian Yusan tidak ingin hanya menjadi pedagang batu giok kecil di Myanmar. Dan jika ia benar-benar memiliki latar belakang Kingbang, batu gioknya bahkan bisa diekspor ke luar negeri, dan bahkan ia bisa mengembangkan lebih banyak industri. Inilah yang dibutuhkan Tian Yusan dan yang harus dibayar Tian Yusan, yaitu bergabung dengan geng hijau. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan meminta Wang Qiang untuk menghubungimu nanti, tapi aku butuh lebih dari itu. Kau mengerti? Menghadapi permintaan Tian Yusan, Su Xiao juga merasa cukup masuk akal. Jika Tian Yusan semua adalah anggota geng hijau, Su Xiao tentu akan mendapatkan lebih banyak ki bawaan. Menurut Su Xiao, itu sepadan. Baik, bos, aku akan mengumpulkan semua ki bawaan di Myanmar sesegera mungkin dan memberikannya kepada bos. Tian Yusan tentu saja tahu arti kata-kata Su Xiao, dan segera mengungkapkan isi hatinya kepada Su Xiao. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan adikku dengan buruk. Su Xiao tersenyum tipis, yang membuat Tian Yusan semakin bertekad untuk menjadi anggota geng hijau. Kemudian, setelah mendapatkan cukup ki bawaan, Su Xiao langsung kembali ke Tiongkok. Dan Wang Qiang, setelah bertemu Tian Yusan, mengirim seseorang untuk menyerahkannya kepadanya. Selebihnya, itulah yang Su Xiao pedulikan. Ia hanya perlu tahu apakah ki bawaannya cukup atau tidak. Setelah kembali ke Qinggang, sekelompok orang yang Yao Lao dan Ye Feng berikan kepada Su Xiao, yang bersedia tinggal, secara alami mulai berintegrasi ke dalam Qinggang, sementara mereka yang tidak bersedia tinggal, secara alami memilih untuk pergi. Bab 483. Setelah Wang Qiang selesai bergabung dengan Tian Yusan di Qingbang, ia membawa pesan kepada Su Xiao. Bos, apakah Anda akan menghadiri festival hitam? Setelah Wang Qiang kembali dengan wajah berdebu, ia berkata kepada Su Xiao. Su Xiao mendengar nama yang agak familiar ini dan langsung bertanya. Ada undangan? Tanya Su Xiao langsung. Pada dasarnya, hanya mereka yang memiliki surat undangan yang bisa lolos dalam upacara semega itu. Namun, Qingbang sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Sekarang geng hijau memiliki kekuatan untuk bersaing dengan geng hijau. Bahkan geng hijau dapat mencoba bersaing di 3 besar. Jika bukan karena fondasi Qingbang yang buruk, Qingbang bahkan dapat mencoba menjadi yang pertama. Ya, ada surat undangan untuk kita. Apakah bos akan hadir? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang tahu bahwa Su Xiao tahu sesuatu tentang upacara hitam, jadi ia bertanya langsung. Tentu saja, upacara semega itu mustahil tanpa mencoba. Su Xiao juga memainkan kartu undangan hitam dan berkata dengan angkuh. Bos, siapa yang akan pergi ke sana, bagaimana cara memilihnya? Wang Qiang segera mengajukan pertanyaan yang sangat krusial. Soal jumlah orang,
lihat saja susunannya, yang terpenting adalah memastikan keadilan. Su Xiao tidak suka mengatur tugas-tugas ini, tetapi ia juga memberitahu Wang Qiang beberapa patah kata. Baik, bos. Saya akan mengaturnya sekarang. Setelah menerima susunan dari Su Xiao, Wang Qiang langsung berkata langsung kepada Su Xiao. Kemudian, Su Xiao memperhatikan undangan itu dengan saksama. Tugas utamanya adalah terpilih sebagai 3 raja pertama Festival Hitam. Sebagai raja, bagaimana mungkin ia tidak terkenal? Hadiah, setelah tugas selesai, 50.000 poin pengetahuan akan diberikan. Jika tugas gagal, 30.000 poin pengetahuan akan dikurangi. Ketika Su Xiao siap untuk melihat aktivitas apa yang terjadi di Festival Hitam, sistem itu muncul kembali. Sejak menjadi Raja Asia, sistem itu telah lama sepi. Dengan adanya pusat sistem, kebutuhan Su Xiao akan poin pengetahuan menjadi sangat mendesak. Tiba-tiba, Su Xiao melihat tugas yang baru saja dirilis sistem. Sistem, kenapa bukan yang pertama? Aku ingat kau selalu ingin jadi nomor 1. Su Xiao melihat 3 persyaratan utama tugas itu, dan langsung bertanya dengan ragu. Berdasarkan perkembangan dan kekuatan Qing Bang, serta kekuatan tuan rumah, Qing Gang hanya bisa menjadi 3 besar. Jika kalian ingin menjadi yang pertama, silakan berusaha sebaik mungkin. Mendengar ini, Su Xiao berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tidakkah kalian pikir aku tidak cukup kuat? Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kemudian, kalian dapat melihat informasi dalam undangan ini dengan lebih teliti. Ya, silakan berusaha sebaik mungkin. Jika tuan rumah memiliki ide untuk menjadi yang pertama, ada beberapa tugas cabang yang dapat diambil. Apakah tuan rumah menerimanya? Setelah Su Xiao mengeluh, suara sistem berdering lagi. Misi regional. Apakah kalian punya syarat? Tidak bisa melakukannya. Apa yang akan terjadi? Ketika Su Xiao mendengar bahwa masih ada tugas dalam sistem, ia segera mengambil tindakan. Semakin banyak hal yang ia inginkan, semakin banyak pengetahuan yang ia butuhkan. Dan menyelesaikan tugas juga merupakan cara tercepat untuk memperoleh pengetahuan. Kamu bisa memilih untuk menyelesaikan tugas cabang. Bahkan jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, poin pengetahuanmu tidak akan berkurang. Ada 2 tugas cabang yang bisa dipilih oleh tuan rumah. Mau ambil? Tentu saja. Cepat berikan padaku. Petik 2. Setelah mendengar bahwa sistem yang dibicarakan belum selesai dan tidak akan mengurangi poin pengetahuan, Su Xiao segera menelepon. Ambil tugas cabang pertama, geng hijau berada di peringkat 3 teratas, ketiga, 10.000 poin pengetahuan, kedua, 30.000 poin pengetahuan, dan pertama, 100.000 poin pengetahuan. Tugas kedua jalur cabang adalah menjadi Su Xiao, tuan rumah Festival Hitam. 100.000 poin pengetahuan teratas, 50, 3.000 poin pengetahuan teratas, 20, 5.000 poin pengetahuan teratas, 10, 10.000 poin pengetahuan teratas, 50, 30.000 poin pengetahuan teratas, 30, 50.000 poin pengetahuan teratas, 20, 70.000 poin pengetahuan teratas, 100.000 poin pengetahuan pertama. Sistem, kau sangat murah hati. Su Xiao melihat 2 tugas jalur cabang di depannya, dan tak kuasa menahan desahan. Terutama 200.000 poin pengetahuan terakhir, yang membuat Su Xiao tersenyum dan bernafsu untuk waktu yang lama. Jika kau memiliki 200.000 poin pengetahuan, kau bisa membeli 2 mata perspektif. Bayangkan betapa besarnya kekayaan yang akan didapat Su Xiao. Dan mata perspektif, bahkan di mal sistem, juga merupakan barang kelas 1. Silakan coba. Suara sistem itu muncul dengan tenang di benakku. Su Xiao juga merasakan kekuatannya di balik suara sistem itu. Kurasa itu bukan apa-apa. Kalau tidak, sistem hanya mengharuskan dirinya menjadi 3 teratas, bukan yang pertama. Su Xiao menghela napas, tetapi ia tidak menyerah. Ia tersenyum, tidak pernah tahu harus menyerah pada apa, ia hanya tahu apa yang ia inginkan, harus diperjuangkan. Maka Su Xiao bertanya, sistem, berapa banyak poin pengetahuan yang kau butuhkan untuk meningkatkan pencapaianmu ke alam bintang? 100.000 poin pengetahuan. Tidak bisakah aku mendapatkan kredit? Su Xiao menatap 30.000 lebih poin pengetahuannya yang menyedihkan. Ia pikir ada banyak, tetapi ia tidak berpikir bahwa 1 kultivasi pun tidak cukup untuk meningkatkannya. Tidak. Mendengar suara tegas dari sistem, Su Xiao langsung terdiam. Tidak bisakah kita bicarakan ini? Su Xiao masih belum menyerah untuk berdiskusi dengan sistem. Lagi pula, hal seperti itu akan menjadi godaan yang tak tertahankan baginya. Itu 200.000 poin pengetahuan. Selama kultivasinya mencapai alam bintang, hal pertama yang akan didapatkannya adalah tasnya. Namun, sistem tidak menanggapi kata-kata Su Xiao sama sekali, dan gagasan bahwa Su Xiao ingin terus berbicara pun sirna. Akhirnya,
Su Xiao hanya bisa terus menyerap kibawaan di dalam batu giok untuk meningkatkan kemampuannya. Meskipun sedikit kibawaan itu sangat langka bagi Su Xiao, setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tepat ketika Su Xiao berencana untuk diam dan berlatih keras, Ye Xuan datang ke Qingbang lagi. "Kakak Su, apakah kau akan pergi ke Festival Hitam?" Ye Xuan menemukan Su Xiao dan bertanya langsung. "Tentu saja." Su Xiaoyan menatap Su Xiaoyan dengan singkat dan setuju. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ye Xuan datang. Di sini, Su Xiao tidak punya ide untuk mengusir orang. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, mata Ye Xuan berbinar dan berkata kepada Su Xiao. "Tidakkah keluarga Ye akan pergi?" Su Xiao mendengar kata-kata Ye Xuan, dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan keluarga Ye dan status mereka di Tiongkok, mudah untuk pergi ke Festival Hitam. Tidak. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan segera tampaknya telah menemukan orang kepercayaan dan mengeluh kepada Su Xiao. "Aku tidak tahu keras kepala macam apa itu. Dikatakan bahwa upacara hitam tidak layak dikunjungi. Itu adalah sekelompok feodal." Mendengar Ye Xuan mengeluh seperti ini, Su Xiao juga terkejut. Setelah mengeluh, Ye Xuan segera berkata kepada Su Xiao. "Kakak Su, ajak aku melihatnya. Aku sangat ingin melihat Festival Hitam." Lalu Ye Xuan berkata kepada Su Xiao. "Oh, kau mau ikut?" Su Xiao menatap Ye Xuan dengan cemas dan bertanya langsung. "Baiklah, aku sangat ingin ikut." Ye Xuan mengangguk. "Untuk apa?" Su Xiao tidak percaya. Ye Xuan hanya ingin melihatnya. Sekalipun itu benar, Su Xiao tidak akan langsung setuju. "Pergi saja dan lihat." Ye Xuan tertegun sejenak, lalu berkata kepada Su Xiao, lalu melanjutkan. "Kakak Su, ajak aku melihatnya." Ye Xuan sekali lagi berkata kepada Su Xiao dengan genit, yang membuat Su Xiao merasa sedikit lega, tetapi hanya jika dia tidak melihat tatapan Ye Xuan yang berbinar. "Aku tidak bisa mengajakmu tanpa mengatakan alasannya." Tanpa mengetahui apa yang dipikirkan Ye Xuan, Su Xiao tentu saja tidak akan langsung setuju. Terlebih lagi, dalam situasi seperti itu, Su Xiao tidak berani langsung setuju. "Kakak Su." Melihat reaksi Su Xiao seperti ini, Ye Xuan berencana untuk bersikap genit dan meminta Su Xiao untuk tidak memikirkan alasannya sendiri. "Kalau tidak, aku akan mengirimmu kembali ke rumah Ye." Su Xiao tidak mau terpikat oleh Ye Xuan, dan langsung berkata tanpa ampun. "Kakak Su, bagaimana bisa kau melakukan ini? Tidak bisakah kau membantuku?" Melihat reaksi Su Xiao, Ye Xuan berkata dengan marah. "Kalau kau tidak memberitahu alasannya, aku tidak akan membawamu keluar. Bagaimana kalau kau membuat masalah?" Su tersenyum dan menatap Ye Xuan dengan ringan. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan pergi dengan selamat di Festival Hitam, apalagi membawa Ye Xuan bersamanya. "Aku tidak akan pernah membuat masalah, pergilah ke." Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan mengungkapkan pikirannya dengan cemas sejenak, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, Ye Xuan segera menarik kembali kata-katanya. "Kakak Su, bawa aku bersamamu." Kemudian, Ye Xuan terus bersikap genit kepada Su Xiao. "Sebaiknya kau kembali. Aku masih ada urusan." Menghadapi Ye Xuan yang merahasiakannya, Su Xiao tentu saja tidak akan gegabah setuju. Dengan karakter Ye Xuan yang rasional, ia bisa melakukan ini demi kemajuannya. Tentu saja, Su Xiao tidak akan mempercayainya. Ye Xuan hanya ingin keluar dan melihat-lihat. Ketika Ye Xuan melihat Su Xiao Zhen hendak pergi, ia langsung berteriak panik. "Baiklah, kukatakan padamu, saudara Su, kau harus membawaku." Mendengar kata-kata Ye Xuan, Su Xiao berkata dengan tenang. "Katakan padaku." Melihat reaksi Su Xiao, Ye Xuan langsung menghentakkan kaki dan menggerakkan bibirnya. Ia masih enggan berbicara dengan Su Xiao. Bab 484. Melihat ekspresi Su Xiao, Ye Xuan juga tahu bahwa jika dia tidak mengatakan sesuatu, Su Xiao tidak akan setuju dengannya. Karena itu, Ye Xuan ragu sejenak dan memberitahu Su Xiao alasannya. "Bukankah ada lelang setelah Festival Hitam? Aku hanya ingin pergi ke lelang itu." Titik. Ye Xuan enggan mengatakannya. Setelah membuka mulutnya, Ye Xuan tidak merasa enggan, dan langsung melanjutkan perkataannya kepada Su Xiao. "Ada satu barang di lelang yang harus kuambil." Ye Xuan begitu gigih hingga ia menatap Su Xiao dan membuatnya mengerti betapa teguhnya Ye Xuan dalam masalah ini. "Ada apa?" tanya Su Xiao sambil tersenyum tipis. Su Xiao tidak malu dengan desakan Ye Xuan. Lagi pula, hal seperti itu sudah biasa baginya. "Ling Bao, tripod perunggu." Ye Xuan tidak ingin menceritakannya, tetapi atas permintaan Su Xiao yang berulang kali, Ye Xuan harus memberikan alasannya. "Ling Bao." Su Xiao mendengar kata-kata Ye Xuan, dan langsung bertanya dengan sedikit bingung.
Mengapa Ling Bao ada di luar negeri, dan mengapa kau ingin mendapatkannya kembali? Su Xiao tidak percaya pada kemampuan Ye. Ia tidak tahu tentang Ling Bao. Namun, keluarga Ye tidak mengambil tindakan, yang berarti yang disebut Ling Bao pasti punya masalah. Kalau tidak, dengan gaya keluarga Ye, dia tidak akan memilih untuk membocorkan Ling Bao. Bagaimana aku tahu, saudara Su? Maukah kau menerimaku atau tidak? Mendengar serangkaian pertanyaan Su Xiao, Ye Xuan merasa sedikit tidak sabar dan langsung bertanya langsung. Aku perlu memikirkannya sebentar. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao masih berpikir untuk berdiskusi dengan Ye Feng. Kalau tidak, dia tidak tahu kenapa. Kau tidak mau bertanya pada patriark. Lagi pula, Ling Bao itu hilang dari mereka. Aku tidak tahu kenapa kita tidak menemukannya. Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung berkata dengan sedikit tidak senang. Su Xiao hanya menatapnya dengan senyum tipis, dan tidak membantah kata-katanya. Kau yang bertanya. Pokoknya, aku akan mendapatkannya kembali. Bahkan jika kau tidak menerimaku, aku bisa menemukan cara untuk sampai ke sana. Ye Xuan akhirnya berkata kepada Su Xiao, yang membuatnya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, apa maksudmu? Aku hanya perlu berdiskusi, apakah aku harus membawamu ke sana atau tidak? Su Xiao tidak banyak bicara tentang pikiran Ye Xuan, tapi dia tetap tersenyum keras kepala pada Ye Xuan. Baiklah, kalau besok kamu tidak memberiku jawaban, aku akan mencari orang lain. Ye Xuan menatap Su Xiao, dan langsung berkata dengan sedikit teralihkan bahwa Su Xiao benar-benar tak berdaya. Setelah Ye Xuan pergi, Su Xiao langsung menelepon Ye Feng. Tuan, Ye Xuan datang kepadaku dan memintaku untuk membawanya ke Festival Hitam. Setelah selesai menelepon, Su Xiao langsung menceritakan semuanya kepada Ye Feng. Bagaimanapun, Su Xiao tidak akan sengaja menyembunyikan Ye Feng. Lagi pula, jika ada yang salah dengan Ye Xuan, Su Xiao tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimana dia bisa lolos? Kemana saja kau? Ye Feng mendengar Su Xiao tersenyum, dan langsung merasa tidak senang. Kemudian, Ye Feng berpikir sejenak dan berkata kepada Su Xiao. Su Xiao, biarkan Ye Xuan tinggal bersamamu sebentar. 2 hari sebelum Festival Hitam, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Ye Feng tidak ingin membiarkan Ye Xuan berkeliaran di luar, dan yang terbaik adalah membiarkan Ye Xuan tinggal bersama Su Xiao selama beberapa hari. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao mengangkat alisnya dan berkata, aku khawatir aku tidak bisa menahan Ye Xuan. Dia bilang kalau aku tidak membawanya ke Festival Hitam, dia akan pergi besok. Su Xiao tidak bermaksud menyembunyikannya terlalu jauh, jadi dia langsung berkata kepada Ye Feng. Gadis pemberontak. Ye Feng mendengar kata-kata Su Xiao tanpa ragu sedikit pun, tetapi dia juga marah. Tuan, jika Anda ingin saya menahan Ye Xuan di Qingbang, tidak masalah, tetapi itu mungkin akan mengganggunya. Su Xiao tidak peduli dengan pikiran Ye Feng saat ini, tetapi bagaimanapun juga, semuanya telah terjadi, dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan memikirkannya. Su Xiao, apakah kamu akan pergi ke Festival Hitam? Namun, reaksi Ye Feng agak di luar dugaan Su Xiao. Setelah Su Xiao mengatakan itu, Ye Feng ragu sejenak, tetapi kemudian berkata kepada Su Xiao. Tentu saja, geng hijau adalah geng yang terkenal di Asia. Di hadapan Ye Feng, Su Xiao tentu saja tidak akan bersikap sopan sedikitpun. Bagi Su Xiao, terkadang ia perlu menunjukkan ambisinya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang dipikirkannya? Kau tidak rendah hati. Ye Feng langsung gembira ketika mendengar Su tersenyum, namun setelah beberapa menit ia tak berdaya untuk mengatakannya. Terkadang, kerendahan hati tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Su Xiao jelas tidak merasa tidak puas dengan hal ini, dan menerima penilaian Ye Feng dengan sangat jujur. Apakah nyaman bagimu untuk membawa Ye Xuan ke Festival Hitam? Ye Feng juga tahu bahwa Ye Xuan sangat mementingkan pelelangan, tetapi dia benar-benar kurang terampil, jadi dia tidak bisa membawa Ye Xuan dengan aman. Dan Su Xiao adalah kandidat yang sangat cocok, ia tidak hanya memiliki kekuatan yang cukup, tetapi juga ambisi yang besar. Tentu saja, tetapi apakah kau ingin aku mengambil alihnya? Su Xiao tidak meragukan kemampuannya, tetapi khawatir Ye Feng tidak mempercayainya. Mengapa kau tidak mempercayaiku? Jika aku tidak mempercayai kekuatanmu, siapa lagi yang bisa kupercaya? Ye Feng berkata dengan sangat tenang. Untuk masalah ini, Ye Feng merasa bahwa ia hanya bisa mengenal Su Xiao. Kalau begitu aku akan membawanya untuk melihatnya, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kenyamanannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao berkata dengan sangat jujur. Aku percaya padamu. Ye Feng tidak mengatakan sesuatu yang terlalu dipaksakan, tetapi ia memberi Su Xiao sedikit nasihat. Kalau begitu aku akan menepati kepercayaanmu.
kata Su Xiao dengan senyum tulus. Kemudian, mereka berdiskusi tentang festival hitam. Dan Su Xiao juga menemukan apa yang diinginkannya darinya. Meskipun Ye Feng tidak mengatakannya secara langsung, Su Xiao dapat merasakan bahwa keluarga Ye tidak berencana untuk mengabaikan apa yang disebut Ling Bao. Namun, ia tidak tahu mengapa mereka membiarkan Ye Xuan berkeliaran. Su Xiao kemudian memberitahu Ye Xuan kabar tersebut agar Ye Xuan dapat tinggal di sana. Agar tidak terjadi apa-apa lagi. Benarkah, ayahku benar-benar ingin aku tinggal bersamamu dan mengizinkanku pergi ke upacara besar bersamamu? Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung merasa sedikit tidak percaya. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya, yang selalu keras kepala, bahkan menyetujui permintaannya kali ini. Tentu saja, kau juga putrinya, dan tidak ada alasan untuk tidak setuju. Su Xiao menatap Ye Xuan yang terkejut dan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Dan kau, kakak Su, kau juga ingin mengajakku melihatnya. Su Xiao segera memberi Ye Xuan senyum menenangkan dan berkata, kenapa tidak? Kau masih adik seperguruanku. Aku akan membantumu memenuhi persyaratannya. Su Xiao membalas tatapan Ye Xuan yang tidak percaya. Terima kasih, Sugo. Seandainya aku bisa menemukan beberapa untukmu. Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata Su Xiao dan melihat raut wajah Su Xiao yang palsu, ia langsung mempercayai kata-kata Su Xiao. Kalau begitu, tinggallah bersamaku. Su tersenyum dan menepuk kepala Ye Xuan, lalu berkata perlahan. Baiklah, tentu saja, aku akan pergi ke festival hitam bersamamu. Tentu saja aku akan tinggal di sini. Ye Xuan segera berkata kepada Su Xiao dengan tulus. Pergilah dan istirahatlah yang cukup. Setelah Su Xiao mengantar Ye Xuan pergi, ia memanggil Wang Qiang. Berapa banyak kibawaan yang tersisa sekarang? Tanya Sue langsung sambil tersenyum. Mendengar ini, Wang Qiang langsung menjawab. Bos, kibawaan telah terkumpul lebih dari 1.200 buah. Jika bos membutuhkannya, saya bisa terus mengumpulkannya. Wang Qiang tidak keberatan dengan perintah Su Xiao dan berniat untuk terus mematuhinya. Berikan padaku dulu, baru ambil. Su Xiao mendengar Wang Qiang menyebutkan jumlahnya, langsung mengerutkan kening karena tidak puas, lalu memberi perintah. Ini bos. Saya akan mengirimkannya ke Tian Yusan. Wang Qiang mendengar perintah Su Xiao dan langsung berkata. Apakah Anda sudah mengumpulkan berita tentang festival hitam? Su Xiao langsung teringat tujuan Ye Xuan datang ke sini, dan langsung ingat bahwa ia belum mendapatkan berita tentang ini. Semua informasi sudah siap. Apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Wang Qiang tidak akan menolak permintaan Su Xiao, meskipun terlalu banyak. Terlebih lagi, permintaan Su Xiao sah. Berikan saya salinan informasi lelang. Setelah mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao merenung sejenak dan berkata. Baik, bos. Setelah itu, Wang Qiang merangkum informasi yang didapatnya dan memberikannya kepada Su Xiao. Su Xiao mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Itu saja yang ada di pelelangan. Dengan sekilas pandang, Su Xiao menyadari bahwa tripod perunggu Ling Bao yang dicari Ye Xuan sudah tidak ada. Baik, bos, ini daftar yang diberikan oleh Festival Hitam. Mendengar Su Xiao tersenyum, tiba-tiba tatapan aneh tertuju pada Su dan ia pun menjawab dengan hormat. Coba lihat lagi. Saya ingin daftar semua lelang di Festival Hitam. Su Xiao dengan saksama melihat daftar yang diberikan Wang Qiang, dan ada perasaan aneh di hatinya. Baik, bos. Setelah Wang Qiang tersenyum hormat kepada Su, ia pergi di bawah tanda Su Xiao. Su Xiao tidak curiga Ye Xuan sedang membohongi dirinya sendiri. Bab 485. Namun, mereka lebih khawatir tentang festival hitam di atas, dan mereka tidak bisa mengharapkan hal-hal seperti itu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Su Xiao masuk dan mengurung diri dengan kibawaan. Ketika Su Xiao menyerap kibawaan ini sepenuhnya, kultivasinya juga mencapai tahap tengah alam Huafan. Jadi Su Xiao keluar dari gerbang dan mendapati bahwa festival hitam hanya tinggal 2 hari lagi. Ketika Su Xiao tersenyum, ia melihat Ye Xuan duduk di depan pintunya dengan bosan. Mendengar Su Xiao membuka pintu, Ye Xuan menghampirinya dengan gembira dan mengeluh kepada Su Xiao. Kukira kau akan keluar besok. Melihat penampilan Ye Xuan yang menawan, Su Xiao tersenyum dan bertanya. Mengapa kau di sini? Apakah kau menungguku? Su Xiao menatap Ye Xuan dengan senyum bercanda. Ia tidak tahu mengapa Ye Xuan begitu keras kepala. Siapa yang menunggumu? Jangan sentimental. Melihat Ye Xuan yang sedikit malu, Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Ya, aku sedang jatuh cinta. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan dengan sedikit lembut, yang langsung meredakan ketidakpuasan Ye Xuan. Kenapa kau keluar begitu larut? Acaranya akan dimulai lusa. Setelah Ye Xuan tenang,
ia masih berkata kepada Su Xiao dengan sedikit ketidakpuasan. Ini aku. Aku datang terlambat dan membuatmu menunggu. Petik 2. Su Xiao tidak membantah Su Xiao, melainkan berkata dengan nada yang agak memanjakan. Yah, ternyata kau. Menghadapi penampilan Su Xiao yang toleran, beberapa dari mereka sulit berkata-kata lagi, sehingga mereka harus menggumamkan beberapa patah kata untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun, di bawah tatapan mata Su Xiao yang toleran, betapapun besarnya ketidakpuasan yang ada, sulit untuk mengatakan lebih banyak lagi. Terlebih lagi, saat menghadapi Su Xiao, Ye Xuan pada dasarnya tidak memiliki keraguan, bahkan bisa dikatakan sangat bergantung. Namun, Su Xiao tampaknya tidak melihat wajah Ye Xuan. Setelah berbincang sebentar dengan Ye Xuan, Su Xiao kembali ke kamarnya. Setelah Su Xiao selesai menyisir rambutnya, Wang Qiang juga menyiapkan semua bahan dan menyerahkannya kepada Su Xiao. Bos, kabarnya akan ada lelang setelah upacara akbar, tapi kami tidak mendapat undangan lelang itu. Ketika Su Xiao mulai memeriksa informasi, Wang Qiang menjelaskan kekhawatiran Su Xiao kepadanya. Lelang apa? Mendengar Wang Qiang kata-kata Qiang, Su Xiao segera menyadari bahwa ini adalah pelelangan yang ingin diikuti Ye Xuan. Su Xiao juga tertarik dengan apa yang disebut Lingbao. Jika memungkinkan, Su Xiao masih ingin melelang Lingbao itu kembali. Namun, ia tak menyangka Wang Qiang bahkan tak mendapat undangan ke pelelangan. Ini pelelangan yang tak dikenal, tapi konon orang-orang datang ke sana setiap tahun, dan pelelangan itu berisi semua barang yang ada di pasar gelap. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Wang Qiang diam-diam memuji dirinya sendiri karena tidak mengabaikan informasi itu. Cari tempat. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, Su Xiao langsung menjelaskannya. Sekarang kita semua tahu seperti apa pelelangan itu, Su Xiao pasti tidak akan melewatkannya. Baik, bos. Wang Qiang ragu sejenak, lalu dengan tulus setuju. Mengenai ide Wang Qiang, Su Xiao tertawa dan berkata bahwa ia tidak tahu sama sekali. Lagi pula, hal seperti ini sudah biasa baginya. Setelah tiba di tempat yang disepakati dalam surat undangan, Su Xiao mengantar Ye Xuan ke bandara. Festival gelap ini diadakan di atas kapal pesiar besar. Kapal pesiar, di sisi lain, terletak di Samudra Pasifik. Jadi, Su Xiao berencana naik pesawat pribadi langsung ke kapal pesiar. Su Xiao tidak membawa banyak orang. Selain Ye Xuan, Su Xiao hanya membawa 5 orang lainnya, termasuk Ye Qian. Namun, kekuatan kelima orang ini pada dasarnya sebanding dengan mereka yang memperindah dunia. Sekalipun kultivasi mereka tidak memadai, kekuatan dan kemampuannya dapat sepenuhnya menang. Setelah melihat orang-orang ini, Ye Xuan segera menyadari bahwa kultivasinya adalah yang terendah di antara semua orang. Saudara Su, apakah aku mengganggu rencanamu? Ye Xuan menatap orang-orang yang pergi bersamanya. Ia menatap Su Xiao dengan sedikit khawatir dan bertanya. Tidak apa-apa. Karena aku berjanji akan membawamu ke sana, aku tidak akan mengingkari janjiku. Kata Su Xiao kepada Ye Xuan dengan tenang. Meskipun kemunculan Ye Xuan merusak rencana Su Xiao tetap tidak banyak bicara. Lagi pula, keluarga Ye sangat baik padanya. Karena Ye Xuan adalah anak dari keluarga Ye, Su Xiao tidak bisa melupakannya. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung menghela napas pelan, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Su Xiao dan menutup matanya. Saat ini, Su Xiao masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan suasana hati Ye Xuan. Su Xiao hanya memberitahu Ye Qian untuk sedikit memperhatikan Ye Xuan. Su Xiao sedang tidak ingin memperhatikan hal lain. Namun, jawaban Su Xiao membuat Ye Xuan merasa sedikit tidak puas. Namun, melihat Su Xiao sibuk, Ye Xuan tidak bisa terus mengganggunya. Setelah Su Xiao menyelesaikan semuanya, Su Xiao juga berbaring di kursi dan mulai menutup matanya. Sebagai geng yang baru naik daun, mereka juga dengan gegabah menjadi nomor 1 di Asia. Wajar saja, mereka sangat menarik perhatian di festival hitam ini. Karena itu, Su Xiao juga harus melakukan persiapan matang agar perjalanan mereka selanjutnya tidak terlalu buruk. Ketika Su Xiao memejamkan mata dan beristirahat, helikopter mulai turun perlahan. Kita sampai. Dua kata dengan suara lembut membuat semua orang di helikopter tampak tegang. Melihat kerumunan di kapal pesiar, semua orang merasa sedikit khawatir. Aku takut hal selanjutnya akan melebihi harapan mereka. Turun. Su Xiao membuka matanya perlahan, seolah-olah dia tidak menyadari situasi aneh di depan matanya. Dalam situasi seperti ini, Su Xiao tentu tahu bahwa semua orang akan khawatir, tetapi Su Xiao semakin tenang. Setiap kali krisis kritis, ekspresi Su Xiao akan semakin tenang dan stabil. Karena itu, dalam menghadapi situasi seperti ini, Su Xiao tetap setenang biasanya. Selamat datang.
Setelah helikopter berhenti, Su Xiao berjalan turun sesuka hati. Seorang pria berjas putih, menatap Su dengan senyum lebar, berkata perlahan. Chris. Su Xiao mengangguk pelan dan memanggil nama pria di depannya. Keluarga Chris, yang juga merupakan keluarga tuan rumah Festival Hitam, memiliki pengaruh besar di geng-geng besar dunia dan bahkan pasukan nasional. Jika bukan karena pelatihan keluarga Chris dan masalah di antara keluarga mereka, aku khawatir keluarga ini akan menjadi keluarga kulit hitam terbesar di dunia setelah Perang Dunia II. Namun, Su Xiao tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga yang disebut paling berpengaruh ini. Menurutnya, ini hanyalah keluarga yang akan kesepian. Jika tidak, organisasi dan pasukan itu akan bersedia melakukan hal-hal tanpa pamrih seperti itu. Selamat datang di Festival Hitam, Bos Su. Chris melihat ketidaksetujuan Su Xiao dan tidak ada tatapan lain. Dia tetap menyapa Su Xiao dengan sangat ramah. Baiklah, silakan memimpin jalan. Su Xiao mengangguk santai, lalu memberi isyarat kepada pihak lain untuk memimpin jalan. Melihat perilaku Su Xiao, wajah Chris menegang, tetapi segera Chris kembali normal, seolah-olah dia tidak melihat perilaku Su Xiao yang menyinggung. Silakan lewat sini. Chris melihat dirinya sendiri dan berkata kepada Su Xiao dengan senyum hormat. Dipimpin oleh Chris, Su Xiao datang ke kamar tempat mereka tinggal. Setelah Su Xiao pergi, orang-orang di tidak dapat menahan diri untuk berdiskusi dengan terkejut. Setelah tiba di kamar tempat mereka tinggal, Sue mengerutkan kening dan bertanya dengan nada kesal. Disinilah kita tinggal. Su Xiao menatap kamar yang tidak kecil ini, tetapi juga tidak dapat menyangkal bahwa hanya ada satu kamar, yang membuat Su Xiao langsung merasa sangat tidak puas. Para pengikut Bos Su sudah diatur di lantai bawah. Chris melihat Su Xiao seperti ini, langsung bertanya kepada Su Xiao dengan sedikit tenang. Benarkah? Su Xiao menatap Chris dengan tatapan yang dalam. Meskipun ia tahu bahwa apa yang disebut Festival Hitam itu pasti sangat menjijikkan bagi geng hijau, ia tidak menyangka bahwa orang-orang ini telah melawannya barusan. Ya, mereka semua terpisah. Chris tidak tahu mengapa ia tiba-tiba merasa sedikit gugup, tetapi ketika ia mengingat pesanan yang diterimanya sebelumnya, ia langsung menatap Su dengan senyum tenang dan berkata, Paman Ye, lihat kamar yang kau suka di dekat sini. Buka saja. Su tersenyum dan melirik Chris dengan acuh tak acuh, lalu langsung memberi perintah. Kau tidak bisa melakukan itu. Kami sudah mengatur kamarnya. Mendengar perintah Su Xiao, Chris langsung merasa panik dan berteriak. Kenapa tidak? Su tersenyum, masih menatap Chris dengan acuh tak acuh, seolah tidak melihat reaksinya. Saat Chris hendak maju untuk menghentikannya, Su menertawakan orang-orang di belakangnya dan langsung mengatur Chris. Selain dua orang yang langsung menghentikan Chris, yang lain langsung pergi ke ruangan sebelah dan menghajarnya habis-habisan. Bahkan jika ada orang yang tinggal di dalam, mereka langsung ditarik keluar oleh Su Xiao dan yang lainnya. Orang-orang yang dibawa Su Xiao sebenarnya tidak rendah, bahkan dalam kekuatan upacara hitam, tidak ada yang berani menyinggung Su Xiao dan yang lainnya. Orang-orang yang bisa tinggal di sini bukanlah orang-orang yang rendah status dan kekuatannya. Namun, dibandingkan dengan Su Xiao, itu bukan apa-apa. Bab 486. Oleh karena itu, ketika mereka ketahuan, mereka tampak sangat tidak senang. Namun setelah melihat kekuatan Su Xiao dan kelompoknya, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi, bahkan beberapa dari mereka langsung pergi. Bagi mereka yang pergi dengan jujur, Su Xiao tentu saja tidak akan peduli. Tetapi bagi mereka yang tetap tinggal di sini, Su Xiao tidak akan sopan. Beri mereka pelajaran. Su tersenyum, tampak acuh tak acuh, melirik orang-orang yang berisik itu, lalu berkata dengan santai. Ayo masuk. Ketika masalah kehidupan terpecahkan, Su Xiao memperhatikan raut wajah Ye Xuan yang sedikit pucat, dan segera berkata dengan nada lembut. Baiklah, masuklah. Ye Xuan tidak bisa terlalu memikirkan kata-kata Su Xiao sekarang, jadi dia segera masuk karena takut akan masalah. Sedangkan untuk Chris, tentu saja seseorang akan memberinya pelajaran. Setelah Su tertawa, Ye Qian menyuruh orang-orang untuk menyeret Chris ke kamar sebelah. Saat Chris keluar, dia sudah sangat jujur. Kakak Su, apakah di sini berbahaya? Di dalam ruangan, Ye Xuan menatap Su Xiao dengan ragu-ragu dan bertanya sambil tersenyum. Setelah melihat orang-orang yang dibawa Su Xiao tidak kalah hebat, Ye Xuan merasa kali ini berbeda dari sebelumnya. Namun, ia tidak menyangka akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Tingkah laku Su Xiao juga menyadarkan Ye Xuan bahwa ini bukan di Tiongkok. Su Xiao adalah orang asing baginya. Hal itu membuatnya merasa Su Xiao bukan lagi dirinya yang dulu. Berbeda sekali dengan kakak laki-lakinya yang dulu penuh perhatian dan pengertian, membuat Ye Xuan bingung. Melihat tatapan bingung Ye Xuan, Su Xiao langsung tahu apa yang dipikirkan Ye Xuan. Ia tak kuasa menahan desahan pelan di dalam hati.
Lalu ia berjalan menghampiri Ye Xuan dan berkata perlahan. Xuaner, tahukah kau mengapa tempat ini disebut Festival Hitam? Bukankah itu hanya sebuah nama? Ye Xuan tampak bingung, menatap Su Xiao dan bertanya. Saat Su Xiao duduk untuk menenangkan diri, Ye Xuan langsung merasa nyaman. Namun, pertanyaan Su Xiao membuat Ye Xuan tidak mengerti apa maksudnya, jadi dia hanya bisa menatap Su Xiao dengan tatapan kosong. Tidak. Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan perkataannya kepada Ye Xuan. Festival Hitam dulunya berada dalam kegelapan, yang pada dasarnya dipegang oleh organisasi-organisasi tingkat rendah. Alasan paling mendasar mengapa organisasi bawah tanah dapat berkembang adalah karena kekuatan mereka. Bahkan sekarang, Festival Hitam didominasi oleh kekuatan. Singkat kata, Su Xiao menjelaskan situasi di sini kepada Ye Xuan. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan mengerti mengapa Festival Hitam ada sejauh ini. Jadi di sini berbahaya. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan tiba-tiba berkata. Su Xiao tersenyum, mengangguk sedikit, dan berkata. Tentu saja, apakah Xuaner takut? Su Xiao menatap Ye Xuan sambil tersenyum, yang membuatnya merasa bahwa apapun yang terjadi, Ye Xuan akan selalu mendukungnya. Tidak takut. Kata Ye Xuan tegas kepada Su Xiao. Ia tidak ingin Su Xiao meremehkannya, dan meskipun Ye Xuan tahu bahwa kekuatannya tidak cukup, ia tampaknya ingin membantu Su Xiao. Baiklah, mari kita istirahat sekarang. Kata Su Xiao kepada Ye Xuan dengan sedikit lembut. Awalnya, Su Xiao bermaksud jika Ye Xuan takut, dia akan kembali dulu dan mengambilnya. Tapi sekarang, meskipun Ye Xuan terlihat panik, dia penuh tekad dan langsung merasa sedikit bersyukur. Setelah Ye Xuan pergi, Ye Qian juga memastikan semuanya beres. Bos, semuanya beres. Mendengar kata-kata Ye Qian, Su Xiao mengangguk puas. Setelah menceritakan semuanya kepada Su Xiao, Ye Qian ragu-ragu. Melihat ekspresi Ye Qian, Su Xiao langsung bertanya. Apa? Ada masalah apa? Su Xiao merasa tidak ada yang bisa menindas Ye Qian, jadi satu-satunya hal yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti ini adalah karena dia telah menghadapi beberapa masalah. Bos, aku. Ye Qian sedikit menggerakkan bibirnya, tetapi dia tidak tahu apakah harus membicarakannya dengan Su Xiao. Kau bisa mengatakannya jika kau mau, dan aku tidak akan memaksamu jika kau tidak mau. Ye Qian tampak ragu-ragu, Su Xiao tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksudnya, dan segera berkata dengan sedikit tak berdaya. Dan penampilan Su Xiao yang toleran juga membuat Ye Qian merasa agak buruk. Su Xiao begitu toleran terhadap dirinya sendiri, tetapi ia bahkan menyembunyikan sesuatu dari bosnya. Segera, Ye Qian berkata kepada Su Xiao. Bos, aku melihat sosok yang familiar di kapal sebelumnya, tetapi ketika aku menyusulnya, aku tidak menemukan siapapun. Ketika Ye Qian membicarakannya, Su Xiao sedikit terkejut. Lagi pula, dia bukan orang yang suka mengendalikan segala sesuatu di bawahnya. Jika dia melakukannya, aku khawatir dia harus melakukan hal serupa terlebih dahulu. Karena itu, Su Xiao tidak punya perasaan apapun tentang penyembunyian Ye Qian. Oh, siapa yang kau kenal? Su Xiao berkata dengan sedikit malas. Mengambil pengalaman Ye Qian sebagai contoh, aku khawatir hanya orang yang dikenalnya yang tiba-tiba muncul di sini, yang akan membuatnya begitu terkejut. Ya. Ekspresi Ye Qian tampak berat selama beberapa menit, lalu berkata. Orang itu dulu berada di dekat kepala keluarga. Ketika aku di rumah Ye, aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Setelah Ye Qian selesai berbicara, dia tiba-tiba menarik napas. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Setelah menceritakan kisahnya, Ye Qian merasa lega. Apa yang memalukan tentang itu, kan? Su Xiao menatap Ye Qian tanpa daya dan tidak mengerti mengapa Ye Qian memiliki beban psikologis yang begitu besar. Bos, tidakkah kau menyalahkanku karena menyembunyikanmu? Tanya Ye Qian. Melihat Su Xiao tidak menyalahkannya, Ye Qian langsung menatapnya dengan sedikit tidak mengerti. Perlu diketahui, bahkan ketika Ye Qian masih di keluarga Ye, ia diharuskan memberitahu para tetua tentang berita penting yang dilihatnya, belum lagi hal-hal lainnya. Oleh karena itu, sikap murah hati Su Xiao mengejutkan Ye Qian. Bagaimana ekspresimu? Su Xiao menatap Ye Qian yang terkejut dan bertanya tanpa daya. Kupikir melaporkan hal-hal seperti ini sudah menjadi aturan. Ye Qian ragu sejenak, lalu berkata bahwa ia selalu menggabungkan aturan di sekitar Su Xiao dengan aturan keluarga Ye. Itu kebebasanmu, dan aku tidak punya banyak waktu untuk mengurusi urusanmu. Su tersenyum, menatap Ye Qian yang masih sedikit gelisah, lalu berkata tanpa daya. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian langsung merasa lega. Su Xiao melihat Ye Qian seperti ini, menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata. Sekarang setelah kau menanyakan ini, coba tebak apa yang akan dilakukan temanmu.
Su Xiao tidak tahu bahwa Ye Qian akan begitu takut untuk masalah sekecil itu. Entah apakah itu sifat Ye Qian atau karena ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Singkatnya, hal itu membuat Su Xiao merasa kondisi Ye Qian sedang tidak baik. Aku seharusnya datang ke pelelangan. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Ye Qian langsung mengungkapkan isi hatinya. Melihat penampilan Ye Qian yang jujur, Su Xiao tak dapat menahan desahannya, tetapi juga samar-samar mengerti mengapa Ye Feng memberinya pria yang begitu potensial. Ye Qian terlalu rendah hati. Bahkan Chen Li jauh lebih pendiam daripada Ye Qian. Lagi pula, Chen Li tidak akan memilih untuk bergabung dengan organisasi manapun jika bukan karena latar belakangnya yang terlalu tipis dan ia tidak bisa mendapatkan sumber daya yang cukup. Namun, Ye Qian adalah kebalikan dari Chen Li. Ye Qian, sesuai dengan namanya, sangat rendah hati, bahkan rendah hati, yang membuat orang merasa cukup diremehkan. Hal ini membuat Ye Qian merasa sangat sedih dan benci. Dan Ye Feng, aku khawatir, tidak rela membiarkan Ye Qian yang begitu rendah hati, menyerahkan orang-orang kepada Su Xiao. Su Xiao menatap Ye Qian dan menghela napas. Melihat ekspresi Su Xiao, Ye Qian tiba-tiba menatap Su Xiao dengan wajah bingung. Ia tidak mengerti mengapa Su Xiao menunjukkan ekspresi seperti itu. Begitu. Pergerakan keluarga Ye normal. Su Xiao melambaikan tangannya dengan santai, dan tidak berniat melanjutkan topik pembicaraan. Sebenarnya, ketika Ye Xuan datang menemuinya, Su Xiao sudah memperhatikan tindakan Ye. Selain itu, kata-kata Ye Feng membuat Ye Qian semakin yakin. Alasan Su Xiao tidak mau setuju adalah karena Ye Xuan memang tidak perlu terus bergabung karena keluarga Ye terlibat. Namun, melihat Ye Feng yang tampak tidak banyak bicara, Su Xiao tentu saja tidak akan membahasnya sesuka hati. Bos, saya akan turun sekarang. Setelah menjelaskan semuanya, Ye Qian langsung berkata dengan hormat kepada Su Xiao ketika melihat Su Xiao tidak diberi perintah. Baiklah, pergilah. Su Xiao melambaikan tangannya dan melihat kepergian Ye Qian, merasa sedikit marah. Namun, tindakan Ye Qian, tidak ada yang bisa mengatakan ada masalah, tetapi Su Xiao tidak rela melihat bibit sebaik itu, jadi semuanya hancur. Karena itu, Su Xiao juga mempertimbangkan apakah akan melakukan sesuatu pada Ye Qian. Dia tidak bisa hanya melihat Ye Qian terus terpuruk. Namun, urusan Ye Qian bisa dibicarakan nanti, dan yang terpenting sekarang adalah upacara hitam di depannya. Ini terkait dengan poin-poinnya, dan yang terpenting adalah itu juga merupakan cara yang diperlukan bagi geng pemuda untuk go internasional. Bab 487. Agar geng hijau mendunia, Su Xiao telah melakukan persiapan yang matang ketika mengetahui tentang festival hitam ini, berharap geng hijau dapat memperoleh pengaruh dan otoritas yang lebih besar. Jika ada yang berani menghentikan rencananya, Su Xiao tidak akan membiarkan mereka merasa lebih baik. Karena itu, Su Xiao akan menunjukkan kemarahannya ketika mengetahui tindakan Chris. Su Xiao juga tahu bahwa festival hitam ini tidak akan semudah itu. Namun, dalam menghadapi kesulitan apapun, Su Xiao tidak takut. Terlebih lagi, ini merupakan tantangan baru bagi Su Xiao. Mengenai tujuan keluarga Ye datang ke sini, Su Xiao tidak terlalu memperhatikannya. Jika mereka membutuhkan bantuan sendiri, Su Xiao tidak akan pelit dengan kekuatannya sendiri. Namun, melihat tindakan masing-masing, Su Xiao juga tahu bahwa tindakan keluarga Ye kali ini pasti merupakan tindakan tersembunyi. Su Xiao tentu saja tidak baik, dan dengan gegabah pergi mengganggu. Bos, Chris datang dan berkata, ada pesta nanti malam. Apakah Anda mau pergi? Ye Qian masuk dan berkata kepada Su Xiao. Mendengar ini, Su Xiao merenung sejenak dan berkata, tentu saja, ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan kita. Su Xiao tersenyum tanpa emosi, membuat Ye Qian tiba-tiba merinding. Baik, bos. Ye Qian segera berkata dengan sangat hormat kepada Su Xiao. Su Xiao sedikit memiringkan kepalanya menatap Ye Qian, lalu berkata, Paman Ye, kau harus bertindak sesuai dengan situasi malam ini. Jangan biarkan mereka menanyakan situasi kita yang sebenarnya. Su Xiao agak ragu untuk menasihati. Bagi Ye Qian, Su Xiao tidak memiliki ketidakpuasan, tetapi perilaku Ye Qian membuat Su Xiao merasa tidak berdaya. Namun, bagaimanapun juga, Su Xiao masih sangat mempercayai Ye Qian. Terlebih lagi, di guild, Su Xiao paling mempercayai Ye Qian. Bukan hanya kekuatan Ye Qian yang membuat Su Xiao merasa paling nyaman, tetapi juga sifat Ye Qian yang membuat Su Xiao merasa sangat puas. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian segera mengangguk kepada Su Xiao. Jangan khawatir, bos. Aku akan memenuhi harapanmu. Su Xiao mendengar kata-kata Ye Qian, mengangguk puas, dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Xiao dan Ye Qian memberi Ye Qian analisis umum tentang apa yang mungkin terjadi di pesta makan malam ini, dan memberitahu Ye Qian bagaimana menghadapinya.
Saat mereka sedang berbicara, Yesuan mengetuk pintu dan masuk. Kakak Su, Paman Hyekian, kalian semua di sini. Petik 2. Yesuan menatap mereka dengan penuh semangat dengan 2 kotak di tangannya. Kenapa kau di sini? Su Xiao menatap Yesuan dan mengangguk pelan. Bukankah akan ada pesta makan malam nanti? Yesuan memandangi mereka, lalu berkata kepada Su Xiao dengan sedikit bersemangat. Aku sudah memilih 2 setelan jas dan 1 pasang. Kakak Su, tunjukkan yang itu. Kelihatannya lebih bagus. Yesuan berkata kepada Su Xiao dengan ekspresi gembira dan penuh harap, dengan mata penuh harap. Untuk pesta makan malam nanti, Yesuan, yang sudah lama merasa bosan di sini, akhirnya menemukan tempat untuk bermain. Namun, melihat wajah Yesuan yang bersemangat, Su Xiao merenung sejenak, lalu berkata, Suaner, apakah benar-benar ingin pergi makan malam? Su Xiao tidak ingin Yesuan keluar. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Namun melihat tatapan penuh harap Yesuan dan tatapannya yang berbinar-binar, Su Xiao tidak bisa menolak. Di sini sangat membosankan, bahkan sinyalnya pun diblokir. Sama sekali tidak menyenangkan. Mendengar kata-kata Su Xiao, Yesuan tak kuasa menahan diri untuk tidak merasakan sikap Su Xiao, dan langsung menatap Su Xiao dengan sedikit rasa iba. Yesuan bukanlah orang yang bijaksana, tetapi ia selalu merasa terkekang di rumah, yang sungguh membuatnya merasa sangat bosan. Karena itu, ketika mendengar ada pesta makan malam, Yesuan langsung bersemangat. Lumayan untuk mengisi waktu luangnya. Apakah di sini tidak ada sinyal? Menghadapi keluhan Yesuan, Su Xiao hanya mendengar hal lain. Ya, tidak ada sinyal di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku begitu membosankan? Mendengar kata-kata Su Xiao, Yesuan langsung menjawab dengan sedikit ketakutan, dan bahkan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dalam situasi seperti ini, Su Xiao merenung sejenak. Kemudian ia mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Ponsel yang dikeluarkan Su Xiao adalah telepon satelit khusus. Selama masih di darat, ia dapat terhubung. Bahkan jika ingin melindungi, sinyal pelindung umum pun tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, setelah Su Xiao menelepon, ia segera tersambung. Bos, ada perlu apa? Wang Qiang di ujung telepon, ketika melihat Su Xiao menelepon, langsung bersemangat dan berkata, Bisakah kau mendeteksi sinyal kami di sini? Tanya Su Xiao langsung. Untuk situasi di sini, Su Xiao tidak ingin terus-menerus di penjara. Kalau begitu, keselamatannya tidak bisa dijamin sama sekali. Bos, tunggu sebentar. Saya akan membiarkan dia memeriksa sinyalnya. Petik 2. Ketika Su Xiao dan yang lainnya tiba di kapal pesiar, Wang Qiang juga mengirim orang untuk membangun pangkalan sementara di pulau terdekat. Untuk mencegah kejadian tak terduga dan melacak sinyal kapal pesiar, hal itu sangat penting. Kelalaian atau kesalahan apapun tidak boleh dibiarkan. Sesaat kemudian, Wang Qiang berulang kali mendeteksi sinyal kapal pesiar dan berkata kepada Su Xiao, Bos, tidak masalah, kapal pesiar. Tepat saat Wang Qiang berkata dengan percaya diri kepada Su Xiao, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mendengar keraguan Wang Qiang, Su Xiao bertanya, Ada apa? Ada apa? Dengan temperamen Wang Qiang, ia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak akan ia katakan, kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bos, saya baik-baik saja di sini, tapi saya tidak yakin di mana Anda berada. Setelah beberapa saat, suara Wang Qiang terdengar lagi, nadanya sangat berat. Ada apa? Jelaskan. Mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao sedikit mengernyit dan bertanya. Demi keselamatannya sendiri, Su Xiao sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika kapal pesiar itu meledak di tengah perjalanan, kemampuan Su Xiao tetap bisa hilang sepenuhnya. Hanya saja pesta ini harus dihadiri Su Xiao. Kalau tidak, Su Xiao tak sanggup menanggung kemungkinan gagal. Mendeteksi lokasi kapal pesiarmu itu salah, bos. Aku sudah mencoba melacaknya lagi, tapi tetap saja tidak berhasil. Wang Qiang berkata kepada Su Xiao dengan nada agak tertekan, ia hampir tak bisa membayangkan hal seperti itu. Namun, semua sudah terjadi, dan sekarang kita hanya bisa melihat kemana Su Xiao dan yang lainnya pergi. Tidak terdeteksi. Su Xiao masih sangat tenang, bisa dibilang acuh tak acuh. Wang Qiang berkata kepada Su Xiao dengan sedikit rasa bersalah. Ya, bos, aku tidak bisa menemukan sinyalnya. Wang Qiang bahkan merasa tak berdaya menghadapi situasi saat ini. Namun, dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapinya saat ini, Wang Qiang tahu bahwa situasi Su Xiao dan yang lainnya adalah yang paling kritis. Aku mengerti. Kau selalu siap untuk datang dan menemui kami. Su Xiao berpikir sejenak, lalu berkata kepada Wang Qiang. Su Xiao segera menjelaskan beberapa patah kata kemudian, juga tidak memperhatikan hal-hal ini. Namun,
ketika Su Xiao menutup telepon, menatap dua orang di depannya, dia sedikit terdiam. Suaner, sebaiknya kau tetap di kamar. Di luar terlalu berbahaya. Jika kau keluar, aku mungkin tidak mengkhawatirkanmu. Petik 2. Su Xiao memikirkannya sejenak, dan memutuskan untuk membiarkan Ye Xuan tetap di kamar, untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan sedikit mengernyitkan dahinya. Akhirnya, ia tidak mau setuju. Ye Xuan tahu prioritasnya. Lagi pula, seharusnya ia tidak datang ke sini. Jika ia terus bersikap bodoh, Ye Xuan mungkin tahu bahwa Su Xiao akan membiarkannya pergi sesegera mungkin. Baiklah, kau juga harus pulang lebih awal. Ye Xuan merasa tidak nyaman untuk menjelaskan bahwa jika ia ditinggal sendirian di sini, Ye Xuan juga merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, kami akan pulang sesegera mungkin. Mendengar Ye Xuan tidak melanjutkan pertanyaannya, Su Xiao langsung mengangguk puas. Su menatap Ye Xuan sambil tersenyum, lalu berkata, Suaner, sebaiknya kau pergi dulu. Su Xiao tiba-tiba teringat bahwa tujuan Ye Xuan datang ke sini adalah untuk Ling Bao, tetapi keluarga Ye juga mengirim seseorang untuk datang ke sini, jadi tidak masalah apakah Ye Xuan ada di sini atau tidak. Kenapa? Kakak Su, kau berjanji akan menyimpannya sampai pelelangan. Ye Xuan langsung bertanya ketika mendengar kata-kata Su Xiao. Dengarkan aku dulu. Ye Xuan langsung berniat berbicara dengan gegabah, tetapi Su Xiao berkata tanpa daya. Baiklah, kau lanjutkan saja. Ye Xuan memegang tangannya dan menatap Su Xiao. Ia ingin tahu kebenaran apa yang bisa dikatakan Su Xiao, tetapi matanya penuh keraguan. Paman Ye melihat orang-orang dari keluarga Ye di kapal sebelumnya. Mereka pasti datang demi Ling Bao. Kalau begitu, kau tidak perlu tinggal di sini untuk mengambil risiko. Su Xiao memberi Ye Xuan penjelasan yang serius dan mengatakannya. Ia juga memberi isyarat kepada Ye Qian untuk mendekat agar Ye Xuan tahu bahwa ia tidak curang. Dan Ye Qian, ketika Ye Xuan menoleh, mengangguk dengan serius. Meski begitu, Ye Xuan menatap mereka dengan curiga dan bertanya, benarkah? Apakah kau benar-benar melihat keluarga Ye di kapal? Nona Ye, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak akan ada yang palsu, dan orang itu tetaplah orang yang selalu mengikuti sang patriark. Ye Qian tidak ingin membiarkan Ye Xuan tinggal di sini untuk mengambil risiko, jadi setelah Su Xiao mengajukan proposal ini, dia langsung menyetujuinya. Bab 488. Meskipun Su Xiao dan Ye Qian sangat tulus, Ye Xuan masih ragu. Aku dengar dari ayahku bahwa mereka akan membatalkan lelang Ling Bao. Kalau tidak, bagaimana aku bisa keluar mencari jalan keluar? Setelah ragu sejenak, Ye Xuan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kau dengar itu dari ayahmu. Mendengar kata-kata Ye Xuan, Su Xiao langsung menyadari bahwa apa yang disebut urusan Ling Bao tidak sesederhana itu. Ya, aku mendengarnya diam-diam. Itu benar sekali. Ye Xuan berkata kepada Su Xiao dengan penuh keyakinan, dan mengungkapkan pikirannya sepenuhnya. Kalau begitu, mungkin situasinya akan sedikit berubah. Su Xiao merenung sejenak, lalu berkata, Paman Ye, kau akan menemukan orang itu nanti dan melihat dari mana mereka berasal. Su Xiao menyadari bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu di permukaan. Baik, bos. Ye Qian menyetujui perintah Su Xiao tanpa ragu. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Ye Xuan bertanya, apakah aku harus pergi? Su Xiao menatap Ye Xuan dan sedikit ragu. Melihat keraguan Su Xiao, Ye Xuan langsung berkata, Saudara Su, jika aku tidak pergi, aku harus melelang kembali Ling Bao. Itu milik kita. Bagaimana mungkin kita membiarkannya jatuh ke tangan orang luar? Khawatir Su Xiao akan mengirimnya kembali, Ye Xuan segera menunjukkan sikapnya kepada Su Xiao. Baiklah, aku tidak akan mengirimmu pergi, kau kembalilah beristirahat dulu, jangan berkeliaran. Melihat reaksi Ye Xuan, Su Xiao berkata dengan sedikit putus asa, tetapi dia tidak keberatan Ye Xuan tetap di sini. Lagi pula, ada beberapa hal yang membutuhkan Ye Xuan untuk maju. Setelah Ye Xuan pergi, Su Xiao membuat perbaikan lagi sesuai dengan perubahan yang tiba-tiba. Setelah Su Xiao mengatur semuanya, dia membawa Ye Qian dan keduanya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan yang megah itu penuh dengan orang dan ramai. Sekilas, kau bisa melihat betapa mewah dan makmurnya tempat itu. Ketika Su Xiao dan istrinya masuk, mata semua orang di tempat kejadian tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Xiao. Semua orang sangat tertarik dengan kemunculan tiba-tiba geng hijau, yang juga telah menjadi Raja Asia. Namun, informasi lain yang terkandung dalam minat ini tidak diketahui. Menghadapi pandangan orang-orang yang berbeda, Su Xiao tidak bereaksi apapun. Selain itu, bagi Su Xiao, apa yang dirasakan orang-orang ini terhadapnya tidak ada hubungannya dengan dia. Su Xiao berjalan santai ke ruang perjamuan,
dan melihat Chris di tengah aula perjamuan, sedikit mengernyitkan alisnya. Kemudian ia berjalan menghampiri Chris. Wajah Chris menegang sesaat ketika melihat Sue tersenyum ke arahnya. Tapi pikirkan sekarang di depan umum, Su Xiao seharusnya tidak melakukan apa-apa selama wajahnya datar. Jadi Chris datang menemui Sue dengan keberuntungan seperti itu di tangannya dan senyum bangga di wajahnya. "Bos Su, Anda di sini. Selamat bersenang-senang," kata Chris kepada Sue sambil tersenyum, lalu ia memutuskan untuk pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Chris, di mana aku duduk?" Su Xiao tidak tertarik dengan ide Chris, tetapi ia tidak mau membiarkannya mengabaikannya. Kemudian, Su Xiao mengangkat pandangannya dan melirik ke atas, di mana 10 singgasana terdaftar. Di sanalah 10 raja teratas kontes kecantikan kulit hitam dapat duduk. Saat ini, kursi-kursi di atas penuh sesak. Su Xiao tentu saja tidak bisa berdiam diri di sini. Jika Chris tidak mengaturnya, Su Xiao tentu saja tidak keberatan mendapatkannya. Mendengar kata-kata Su Xiao, Chris tersenyum getir dalam hatinya, tetapi menghadapi tekanan Su Xiao, Chris tidak mampu memenuhi permintaannya. Terlebih lagi, kemampuan Chris tidak memungkinkan 10 orang di antara penonton untuk menyerahkan tempat duduk mereka. Oleh karena itu, suasana tiba-tiba tampak buntu, tetapi Su Xiao tidak sabar menunggu Chris membuat pilihan. "Bos Su, bagaimana kalau aku yang menyiapkan tempat untukmu?" Melihat Su Xiao yang tampak siap, Chris langsung berkata kepada Su Xiao. Tatapannya berbinar, tetapi juga dengan rasa gelisah. "Tidak, aku akan mengambilnya sendiri." Ketika melihat Chris ingin terus mencampur air, Sue langsung menolak. Setelah itu, tanpa menunggu Chris bereaksi, Su Xiao berjalan perlahan. "Bos Su, aku akan segera menyiapkannya untukmu. Ini akan memuaskanmu." Melihat Sue tertawa, Chris langsung berteriak. Meskipun Chris tidak begitu paham dengan temperamen Su Xiao, dia tahu bahwa jika dia benar-benar membiarkan Su Xiao naik sesuka hati, aturan di sini akan dilanggar sepenuhnya. Dan Chris tidak ingin melihat situasi seperti itu. Ia segera berkompromi dengan Sue. Jika Chris telah membuat keputusan seperti itu sebelumnya, mungkin Su Xiao akan ragu-ragu. Namun, karena Su Xiao telah membuat keputusan, ia tidak akan terus mengikuti perintah Chris. Su Xiao berjalan ke panggung tanpa ragu-ragu. Melihat ke-10 pemimpin dengan tatapan berbeda, Su Xiao sedikit mengangkat alisnya dan bertanya dengan samar. "Siapa yang turun?" tanya Sue langsung sambil tersenyum. Sebagai orang yang rendah hati dan sopan, Su Xiao selalu bersikap sopan di hadapan para prajurit, dan ia tidak mau melakukan hal yang sulit. Karena itu, Su Xiao berencana untuk meminta saran ibunya terlebih dahulu. Jika mereka bersedia patuh, Su Xiao tentu saja tidak akan bergerak. Namun, tidak semua orang bisa memahami maksud Su Xiao. Melihat Su Xiao masih berdiri di sana, ia bertanya dengan bodoh, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada seorang pria berkulit putih yang mengejek. "Monyet kuning." Ketika pihak lain baru saja bersuara, Su Xiao langsung mendongak. Kemudian, di bawah tatapan ejekan dari pihak lain, sosok itu langsung menghilang. Dalam sekejap mata, Su Xiao muncul di sisi mereka. "Apa yang akan kalian lakukan?" Sebelum kata-kata pihak lain selesai, ia menyadari bahwa rasa krisis tiba-tiba menghampirinya. Orang ini langsung tidak berani bertindak lagi, dan langsung memarahi Su Xiao dengan senyum lebar. "Minggir." Mata Su Xiao saling menatap dengan muram, dan ekspresinya tidak bercampur dengan perasaan berpikir. "Kenapa? Nak, jangan terlalu sombong. Kau tahu, ini festival hitam. Ini bukan tempat kecilmu untuk membandingkan." Pihak lain terkejut dengan ledakan momentum Su Xiao yang tiba-tiba. Kemudian ketika dia bereaksi, dia langsung berkata dengan sedikit amarah. Di hadapan penampilan satu sama lain, Su terkekeh. Kemudian, dengan ekspresi terkejut, mereka membalikkan tangan dan menarik pria itu ke bawah. Sebuah telapak tangan bertepuk tangan, membuat pihak lain langsung ketakutan dan pingsan. Kemudian, seperti tandu, pria itu terlempar ke tanah. Setelah tindakan Su Xiao, semua orang tercengang. Sebagai bawahan yang memenuhi syarat, Ye Qian tentu saja tidak akan membuat gerakan tertegun. Kemudian dia muncul di belakang Su Xiao dan bahkan menyeka kursi dengan hati-hati. Ketika semua orang tersadar, mereka hanya melihat tindakan Ye Qian dan kembali terdiam. Bahkan Su Xiao, melihat Ye Qian seperti ini, langsung tersenyum getir di hatinya. Namun, wajahnya tetap tidak menunjukkan sedikit pun kesalahan, wajahnya tampak bangga duduk di kursi mewah yang berkilauan. Setelah Su Xiao duduk, ia mendongak sedikit dan melihat pemimpin baru kelompok 3 anggota negara kepulauan tak jauh darinya, wajah pucat Yoshio Yamano. Orang-orang yang terbunuh di pulau sebelumnya pada dasarnya adalah para pemimpin dan pengikut masa lalu kelompok 3 anggota. Di tempat lain, Su Xiao tidak memperhatikan,
jadi orang-orang ini secara alami menjadi kelompok 3 anggota yang baru. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang membuat Su Xiao merasa tidak puas, pemimpin baru yang mereka pilih dengan suara bulat adalah seorang pria gemuk yang menyusut, Toshifu Yamano. Melihat wajah Sanye Dongfu yang hampir tidak dapat dilihat dengan jelas, menunjukkan ekspresi ketakutan, yang membuat Su Xiao merasa sedikit aneh. Namun Su Xiao tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melirik masa lalu dengan acuh tak acuh, yang membuat tubuh Sanye Dongfu bergetar seketika. Halo, Bos Su. Saya Alice, pemimpin mafia Itari. Setelah hening sejenak, wanita mempesona di samping Su Xiao, dengan senyum menawan di wajahnya, mengulurkan tangan ramping. Halo, Sue. Su menatap ke arah lawannya sambil tersenyum. Melihat wajah lawannya yang muram, ia pun menatap dirinya sendiri. Soal tatapan itu, Su Xiao adalah yang paling tidak khawatir. Bahkan Su Xiao pun bisa berbicara satu sama lain tanpa mengubah raut wajahnya. Bos Su akan menang kali ini. Suara Alice yang ringan, tersirat godaan yang tak terucapkan. Namun, betapapun menawan dan penuh kasih sayang Alice, Su Xiao tak pernah mengendurkan kewaspadaannya. Tiba-tiba, Su berkata sambil tersenyum. Siapa yang tidak? Mungkinkah Alice akan datang dan melihat? Menghadapi godaan itu, Su Xiao pun langsung mencoba mundur. Lagi pula, siapa yang takut pada siapa? Ya, mari kita bekerja sama. Ada 3 posisi di 3 besar, kan? Tanya Alice dengan jujur ketika mendengar Sue tertawa. Kau tidak punya banyak ambisi, Alice. Kata Su sambil tersenyum dan mendesah. Bab 489. Tertawalah, kau salah. Aku ambisius. Alice mendengar Sue menertawakannya dan membalas dengan nada tidak puas. Bahkan bagi Alice, beberapa hal benar-benar tak tertahankan. Kita lihat saja nanti. Aku akan lihat seberapa ambisiusnya kau. Kata Su sambil tersenyum. Melihat raut wajah Su Xiao, Alice langsung bertanya dengan nada tidak puas. Kenapa kau tidak mengadakan kompetisi? Sebagai organisasi tua dengan sejarah ratusan tahun, pemimpin mafia, Alice tentu saja memiliki modal dan kekuatan yang cukup untuk dibanggakan. Oleh karena itu, dalam menghadapi provokasi Su Xiao, Alice juga dapat menghadapinya tanpa rasa takut. Lalu, bagaimana jika kau kalah? Yang paling tidak ditakuti Su Xiao adalah apa yang disebut provokasi. Ketika mendengar kata-kata Alice, Su Xiao bertanya balik sambil tersenyum. Siap. Alice berbisik di telinga Sue dengan sedikit godaan. Tapi kau kalah. Kemudian Alice menatap Sue dengan senyum provokatif dan bertanya. Sekali lagi, ini siap untukmu, oke. Sue tersenyum tipis, tampaknya tidak menanggapi provokasi Alice. Beranikan diri. Mendengar Sue tertawa, Alice berkata dengan senyum yang entah apa artinya. Alice berani berjanji seperti itu karena ada mafia di balik keluarga berusia seabad ini sebagai pendukungnya. Tapi Su Xiao, kenapa harus begitu? Alice tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jelas, Alice tidak menyadari betapa besar energi yang bisa dihasilkan dari senyum Sue. Perlu diketahui bahwa di Tiongkok, mereka yang dianggap keluarga bangsawan pada dasarnya diwariskan selama 5 atau 6 generasi, setidaknya 100 tahun. Dan keluarga bangsawan seperti itu hanyalah yang paling bawah. Keluarga seperti keluarga Ye telah diwariskan selama hampir 1000 tahun. Sebagai murid Ye Feng, Su Xiao telah melihat banyak hal, bahkan untuk yang disebut mafia. Sungguh konyol melihat mereka memiliki sejarah yang panjang. Karena itu, dalam menghadapi provokasi Alice, Su Xiao tidak pernah menatap mata. Bahkan jika mafia itu adalah juara kontes kecantikan hitam terakhir. Ketika Su Xiao dan Alice tampak asyik mengobrol, tiba-tiba terjadi keributan di ruang perjamuan. Bos, ada yang mati. Tepat ketika Su Xiao dan Alice mendongak, Ye Qian berbisik di samping Su Xiao. Ye Qian tidak menghentikan suaranya, sehingga Alice dapat mendengar kata-kata Ye Qian. Ada apa? Tanya Su Xiao Duanqi sambil menyesap anggur merahnya dengan lembut. Seseorang meninggal karena keracunan. Wajah Ye Qian masih agak santai. Begitu. Su Xiao sama sekali tidak merasa bersalah atas kecelakaan seperti itu. Lagi pula, ini festival hitam. Bahkan tempat penyelenggaraannya berada di laut lepas. Tidaklah normal jika ribuan orang tidak meninggal setiap tahun. Alice di satu sisi tidak peduli sedikit pun tentang masalah ini. Dia lebih tertarik pada Ye Qian daripada orang yang meninggal karena keracunan tanpa alasan. Kau tahu, bahkan orang-orang mafia, butuh 3 menit untuk mengetahui masalah spesifiknya. Dan Ye Qian, tepat setelah kejadian itu, sudah tahu, yang membuat mereka merasa malu. Orang ini sangat baik, kata Alice sambil mendesah. Tatapan mata Ye Qian terus menyapu sekeliling, seolah-olah dia ingin melihat Alice sepenuhnya. Namun, tatapan Alice, bagi Su Xiao dan Ye Qian, tampak biasa saja. Tentu saja,
Paman Ye adalah saudaraku yang baik. Tentu saja, dia sangat baik. Sue tersenyum seolah tidak menyadari niat Eli yang lain, dengan sedikit rasa bangga. Ye Qian mendengarkan percakapan mereka tanpa ekspresi, bahkan kelopak matanya tidak bergetar. Sue menertawakan sikap mereka, yang langsung membuat Alice merasa sedikit bosan. Namun Alice tidak banyak bicara. Ia hanya mengobrol dengan Sue seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, ia duduk di panggung dan memperhatikan Chris yang sibuk. Hingga akhir pesta, Chris tidak menemukan orang yang meracuninya, yang membuatnya merasa cemas. Su Xiao bersama Ye Qian, berjalan melewati Chris, dengan sedikit candaan, dan berkata perlahan. Ayo. Kemudian Chris meninggalkan aula dengan wajah muramnya. Bos Su. Ueno Tianfu melihat Su tersenyum, lalu cepat-cepat memberi jalan, dengan penuh hormat. Apakah kau Ueno Fu? Su Xiao tentu saja tahu tentang pemimpin baru formasi Yamaguchi, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut pemimpin ini adalah orang seperti itu. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kunantikan. Petik 2. Melihat Ueno Fu yang pengecut dan rendah hati itu, Su terkekeh dan pergi bersama Ye Qian. Ketika Su Xiao dan yang lainnya pergi, Ueno Tianfu menatap punggung Su Xiao dengan mata gelap, dan segera mengingatkan mereka yang mengikutinya. Ketua, itu bos Su dari Geng Qing. Kau tidak bisa berbuat bodoh. Aku tahu. Kau tidak perlu mengingatkanku. Petik 2. Ueno Tianfu dengan marah menyela perkataan masing-masing, lalu tubuh besarnya itu, berjalan menuju ruangan. Su Xiao tentu saja tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya. Lagi pula, Su Xiao tidak akan punya banyak ide. Karena itu, setelah menyelesaikan semuanya, Su Xiao memanggil Ye Qian. Paman Ye, ceritakan apa yang terjadi malam ini. Di pesta itu, Su Xiao terus berkomunikasi dengan Alice. Bahkan jika dia ingin mendapatkan informasi, sepertinya dia tidak punya keahlian. Untungnya, Su Xiao sudah memberitahu Ye Qian bahwa dia harus memperhatikan masalah di kapal pesiar. Bahkan jika mereka menghadapi masalah, mereka harus tahu cara mengatasinya. Baik, bos. Setelah menerima perintah Su Xiao, Ye Qian juga akan menceritakan semua yang terjadi di pesta itu, termasuk informasi yang dia temukan. Bos, orang yang meracuni itu adalah organisasi kecil yang tidak dikenal, dan tujuan pihak lain seharusnya untuk mendatangi orang yang meninggal, dan dia tidak ingin menyakiti orang lain. Saya khawatir latar belakang organisasi kecil ini agak istimewa. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya berasal dari tempat penyerahan Tiongkok dan Rusia. Apakah Anda yakin? Mendengar apa yang terjadi malam ini, ia bahkan terlibat dengan dirinya sendiri, yang membuat Su Xiao merasa sedikit aneh. Aku tidak yakin, tapi pemimpin organisasi itu pasti berasal dari suatu tempat, dan aku akan menemukan bahwa pasti ada unsur Gu di dalamnya. Bahkan aku ragu itu orang dari keluarga Ye yang kulihat sebelumnya. Ye Qian tidak menyembunyikan apapun. Ia memberitahu Su Xiao apa yang ia ketahui, agar Su Xiao bisa menghubungkan semuanya. Ini terkait dengan keluarga Ye. Sepertinya pihak lain juga datang untuk Lingbao. Su Xiao berpikir sejenak, lalu menghubungkan semuanya dan sampai pada kesimpulan. Apakah kau ingin melakukan sesuatu? Mendengar kesimpulan Su Xiao de, Ye Qian tidak menunjukkan ekspresi apapun, melainkan dengan makna yang lebih serius. Tidak, mereka tidak berani menangkap kita, kata Su Xiao dengan yakin. Jika mereka benar-benar berani memberitahu Su Xiao tentang hal itu, maka kemampuan Su Xiao pasti akan membuat mereka gelisah. Tapi kau harus lebih memperhatikannya malam ini. Ye Xuan akan mengirim seseorang untuk melindunginya. Su Xiao kemudian menjelaskan kepada Ye Qian. Meskipun pihak lain tidak berani mengatakan bahwa semua hal mendapatkan perhatian Su Xiao, tetapi pihak lain tidak akan pernah membiarkan Su Xiao mengalihkan perhatian mereka. Inilah sebabnya Su Xiao ingin Ye Qian lebih memperhatikannya. Selain itu, kekuatan Ye Xuan tidak bagus, dan dia kemungkinan besar akan berada dalam situasi yang tak tertahankan. Dan Su Xiao tidak akan pernah ingin melihat situasi seperti itu terjadi. Baik, bos, aku akan membiarkan Xiaoli dan Nona Ye tinggal bersama. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian langsung mengangguk dan berkata, bagus. Masalah keamanan ada di tanganmu. Su Xiao berkata kepada Ye Qian. Setelah melihat kemampuan Ye Qian dalam hal ini, Su Xiao menyerahkan semua ini kepada Ye Qian tanpa rasa bersalah. Lagi pula, energinya terbatas, dan Ye Qian cukup ahli dalam hal itu, jadi mengapa Su Xiao tidak menyerahkannya kepada Ye Qian saja? Paman Ye, apakah Paman Ye punya cukup waktu untuk berlatih? Jika Paman terlalu sibuk, tolong ingat untuk memberi tahuku. Singkatnya, waktu kultivasi tidak boleh ditunda. Su Xiao akhirnya merasa sedikit tidak nyaman ketika Ye Qian menasihatinya. Meskipun tidak tahu mengapa Ye Qian begitu ahli dalam hal-hal ini, Su Xiao tidak ingin menunda kultivasi Ye Qian hanya karena kemauannya. Cukup waktu,
bos, tenang saja. Dulu aku bahkan lebih sibuk dari ini, dan aku bisa berlatih. Sekarang apa ini? Ye Qian mendengar Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Melihat senyum Su, ia menjadi semakin tulus. Dulu, selama kau merasa punya cukup waktu, ingatlah bahwa kekuatan dan kultivasi adalah yang terpenting, dan yang lain harus mengalah. Su Xiao ingin bertanya tentang kehidupan Ye Qian sebelumnya, tetapi setelah setengah jalan, ia masih merasa ada yang salah, jadi ia berhenti bertanya. Akhirnya, ia berbalik dan memberitahu Ye Qian untuk mengingat bahwa yang terpenting bagi mereka adalah kekuatan dan kultivasi. Segala sesuatu yang lain harus mengalah. Jangan khawatir, bos, aku tidak akan pernah kehilangan kekuatanku. Ye Qian secara alami memahami kekhawatiran Su Xiao, dan segera mengucapkan kata-katanya dengan tulus. Ia ingin membuat Su Xiao merasa nyaman untuk dirinya sendiri. Bab 490. Ketika Su Xiao bertanya pada dirinya sendiri, Ye Qian sedikit gugup, khawatir Su Xiao akan bertanya tentang masa lalunya. Namun, hingga akhir, Su Xiao tidak menanyakan hal-hal itu, yang membuat Ye Qian merasa lega. Menghadapi nasihat Su Xiao, Ye Qian merasakan kehangatan untuk pertama kalinya. Ketika dia berada di rumah Ye, bahkan jika dia memiliki puluhan juta sumber daya, tidak ada cara untuk memberinya perasaan seperti itu. Ye Qian semakin merasa bahwa keputusannya untuk tinggal di sini adalah yang paling tepat. Meskipun tampaknya dia telah kehilangan kebebasannya, sangat berharga baginya untuk dihormati. Setelah Ye Qian pergi, Su Xiao membuka panel sistem mall, berniat mencari beberapa peralatan untuk besok. Sistem, tidak adakah yang lebih murah? Kamu punya puluhan ribu, ratusan ribu barang di sini. Berapa banyak tugas yang harus kuselesaikan untuk menebusnya? Melihat barang-barang ini, Su Qian cukup tersentuh. Tapi sayangnya, aku tidak punya cukup pengetahuan untuk membelinya. Atau bolehkah aku mendapat kredit? Selama aku menyelesaikan tugas ini, aku bisa menebusnya untuk waktu yang lama. Menghadapi sistem yang sunyi, Su Xiao bertanya lagi. Jika ada sistem yang tidak bersuara, Su terus tertawa. Mustahil bagi Su Xiao untuk berkultivasi dengan tenang. Kita harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan sistem. Menghadapi kenakalan Su Xiao, bahkan sistem pun merasa sedikit tak tertahankan. Tidak bisakah sistem dibagi dan dijual berulang kali? Atau, seperti mata perspektif, berapa banyak poin pengetahuan yang dijual sekaligus? Lagi pula, bagimu, ini bisnis gratis. Su tertawa sambil mengobrak-abrik isi sistem berulang kali, mencari barang yang mungkin berguna untuk dirinya sendiri, katanya berulang kali. Alat peraga keterampilan, 100 poin pengetahuan sekaligus, 1 jam. Akhirnya, atas permintaan Su Xiao yang terus-menerus, sistem akhirnya berkompromi. Meskipun Su Xiao tidak terlalu puas dengan jawaban yang diberikan sistem, setidaknya ia bisa mendapatkan bantuan. Terima kasih, sistem. Su berkata dengan gembira kepada sistem, lalu menyenandungkan sebuah lagu kecil, kemana ia harus melanjutkan mencari sesuatu yang mungkin berguna. Keterampilan siluman, beli 1, Daliwan, beli 1, ini, dan ini, semuanya beli 1. Setelah Su Xiao membeli sebagian dari semua barang yang berguna baginya. Kemudian, dengan rasa iba, ia berseru. Seandainya saja ini bisa digunakan oleh orang lain. Petik 2. Untuk hal-hal dalam sistem yang tidak dapat digunakan oleh orang lain, Su Xiao mengetahuinya sejak awal. Namun, Su Xiao masih agak ragu, apakah ini bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, masalah geng hijau sudah lama terpecahkan. Tidak perlu lagi membiarkan orang-orang ini mendiskriminasi geng pemuda seperti yang mereka lakukan sekarang. Meskipun sistem tidak mengatur Su Xiao untuk memberikan keterampilan yang telah dipelajarinya kepada orang lain, yang ia inginkan bukanlah pengajaran lisan yang sederhana. Memikirkan hal ini, Su Xiao langsung punya ide yang tak terjelaskan. Ia bisa mendirikan perguruan tinggi sendiri. Dengan pengetahuan dan kemampuannya yang kaya, ia menguasai astronomi dan geografi, dan tak ada yang tak ia ketahui antara langit dan bumi. Su Xiao juga merasa kasihan karena hanya bisa menikmati pengetahuan seperti itu. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa itu ide yang bagus. Sayang sekali hanya ada satu orang, kalau tidak, Su Xiao bisa langsung mendirikan universitas. Kemudian Su Xiao menaruh ide ini di benaknya, dan berencana menunggu hingga festival hitam selesai, untuk mendirikan sekolah dan menjadi guru. Sue tersenyum dan mengerjap. Ia pikir idenya luar biasa. Bahkan kebisingan di malam hari pun tak menyurutkan minat Su Xiao. Keesokan paginya, Ye Qian menghampiri Su Xiao dengan wajah muram. Bos, tebakanmu tepat. Orang-orang itu benar-benar ingin menyalahkan kita tadi malam. Jika kau tidak mengingatkanku, aku pasti sudah mengabaikan masa lalu. Ye Qian awalnya berpikir bahwa orang-orang itu tidak akan gegabah menaruh pikiran mereka setelah mengetahui kekuatan mereka.
Perlu diketahui bahwa negara Y dan M, organisasi-organisasi kuat di negara barat, tidak memahami kekuatan geng Qing, bahkan Su Xiao. Namun, geng-geng itu juga berasal dari Asia. Mereka pasti sangat menyadari kekuatan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar menyalurkan pikiran mereka. Hal ini tak tertahankan bagi Ye Qian. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Su Xiao tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Sebaliknya, ia merasa itu hal yang wajar. Semua orang tahu alasan mengapa gelap di bawah cahaya. Wajar saja, mereka berpikir orang lain tidak akan pernah memikirkannya. Su Xiao hanya tersenyum tipis, lalu bertanya dengan ringan. Tentu saja, sudah diubah kembali, tapi aku juga mulai dari iblis-iblis kecil di pulau itu. Setelah Su Xiaowen bertanya, Ye Qian langsung mengatakan apa yang telah dilakukannya dan tidak menyembunyikan apapun. Bagus sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Qian, Su Xiao mengangguk puas. Itulah yang diajarkan bos kepadaku. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian langsung berkata dengan sedikit malu. Ye Qian juga cukup bangga dengan hasil ini. Berbahagialah. Meskipun Su Xiao tidak mengerti apa yang dipikirkan Ye Qian, dia tidak akan terlalu ikut campur. Bagi Su Xiao, semua ini sama saja, dan tidak terlalu banyak perbedaan. Melihat Su Xiao tidak menahan diri, Ye Qian langsung merasa semakin bahagia. Melihat ekspresi Su Xiao saat ini, dia tiba-tiba bertanya. Bos, ada apa denganmu? Kenapa kau begitu bahagia? Melihat senyum Su Xiao di sudut mulutnya membuat Ye Qian merasa bingung. Entah apa yang membuat Su Xiao begitu bahagia. Dapatkan sesuatu yang bagus. Su Xiao tidak bermaksud menutupinya. Lagi pula, dia sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Bos pantas mendapatkannya. Ye Qian juga cukup yakin akan hal itu. Kedengarannya bagus. Su Xiao mengangguk puas dan berkata kepada Ye Qian. Kemudian, Su Xiao mengambil sebuah buku dari meja, menyerahkannya kepada Ye Qian, dan berkata, lihatlah nanti kalau ada waktu. Buku-buku yang diletakkan Su Xiao di atas meja adalah hasil kerja keras Su Xiao tadi malam. Su Xiao adalah orang yang harus melakukan apa yang ia pikirkan. Karena telah memutuskan untuk mendirikan perguruan tinggi super, Su Xiao secara alami mulai mempersiapkan diri. Su Xiao yang begitu bersemangat, baru saja mulai menyiapkan buku-buku. Ketika Su Xiao memilah beberapa keterampilan yang telah dipelajarinya. Buku untuk Ye Qian adalah keterampilan mental yang ditulis oleh Su Xiao. Dharma aslinya disebut Tianhua Daojing. Layaknya pria jangkung ini, keterampilan mental ini cukup misterius. Terlebih lagi, perlu disebutkan bahwa siapapun dapat berlatih dan memahami metode mental ini. Bahkan mereka yang telah berlatih keterampilan lain tidak akan mengalami konflik. Dapat dikatakan bahwa metode ini terintegrasi dengan semua dharma mental di dunia. Tentu saja, tingkat pemahamannya berbeda-beda, tetapi sedikit banyak bagi para praktisi, metode ini telah ditingkatkan. Ini juga merupakan buku yang luar biasa bagi mereka yang mempraktikkan Taoisme. Latihan Ye Qian berkaitan erat dengan Taoisme. Ini juga alasan mengapa Su Xiao memberikan kemampuan ini kepada Ye Qian. Lagi pula, Ye Qian sudah lama bersamanya, tetapi dia tidak punya banyak sumber daya untuk diberikan kepadanya. Karena Su Xiao tidak bisa memuaskan Ye Qian, ada begitu banyak keterampilan untuknya. Seindah dan semisterius apapun koleksi itu, Su Xiao hanya perlu menukarnya dengan 100 poin pengetahuan. Tentu saja, pertukaran itu tidak serta-merta berarti Su Xiao sepenuhnya mengerti. Namun setidaknya dibandingkan dengan orang lain, Su Xiao sudah memiliki banyak sumber daya. Apa ini, bos? Ketika Ye Qian melihat buku yang diberikan Su Xiao, ia juga menyadari bahwa itu adalah buku yang ada di kapal pesiar, dan ia merasa semakin aneh. Lihat saja, Su Xiao tidak banyak bicara. Lagi pula, terkadang hadiah memang membutuhkan sedikit misteri. Itu hal yang baik. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian segera membuka buku itu dengan jujur. Melihat tulisan tangan yang familiar di dalamnya, Ye Qian semakin bingung. Ketika Ye Qian baru saja membaca sebuah kalimat, ia merasa ada kebenaran yang mendalam di dalamnya. Bahkan setelah membaca satu halaman, Ye Qian samar-samar merasa botolnya terlepas. Hal ini langsung membuat Ye Qian takut untuk menutup buku di tangannya, dan berkata kepada Su Xiao dengan rasa bersalah. Bos, Anda salah baca. Ye Qian tidak tahu apa maksud Su Xiao. Ia bahkan menunjukkan kemampuan mental yang begitu berharga, tetapi ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Jika tidak, hati nurani dan moralitasnya akan terhianati. Tidak salah lagi. Ini untukmu. Setelah kau membacanya, salin saja padaku. Su Xiao melihat tindakan hati-hati Ye Qian dan merasa sangat tidak berdaya. Jadi, Su Xiao berkata dengan wajar, jelas tidak memperhatikan apa yang disebut kemampuan mental yang berharga itu. Bos,
Apakah kau benar-benar untukku? Mendengar kata-kata Su Xiao, bagaimana mungkin Ye Qian tidak mengerti maksud Su Xiao? Tetapi karena pemahamannya itulah Ye Qian merasa sangat terkejut dan tidak dapat memahaminya. Dan Su Xiao tidak ingin menjelaskan kepada Ye Qian. Waktunya habis. Sudah waktunya kita pergi ke rapat. Su Xiao menatap Ye Qian dengan tatapan dingin dan berkata langsung. Baik, bos. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian tanpa sadar menjawab bahwa bahkan tubuhnya menegang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.